CEO janda cantik syok berat saat melihat putrinya tiba-tiba bisa melihat dan berjalan. Ternyata tukang kebun lakukan hal ini pada putrinya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi selalu datang terlalu cepat bagi Shania. Bukan karena ia membencinya, tetapi karena setiap pagi mengingatkannya pada hal-hal yang ingin ia lupakan, bahwa ia seorang ibu tunggal, bahwa ia membesarkan anaknya seorang diri sambil memegang perusahaan besar, dan bahwa dalam rumah megah berlapis kaca ini, hanya ada dua suara yang hidup, suaranya dan suara putrinya, Bella. Bunyi lembut alarm digital di meja samping tempat tidur bergetar, nyaris tak terdengar dalam ruangan besar itu. Shania membuka mata perlahan, menatap langit-langit putih yang bersih, seolah tak ada satu pun cacat. Namun justru kesempurnaan itu membuat dadanya terasa sesak. Ruangan ini sunyi, terlalu sunyi, seolah keheningan telah menjadi penghuni tetap sejak bertahun-tahun lalu, sejak malam ketika semuanya berubah. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara dingin AC menusuk kulitnya. Rambut panjangnya yang hitam terurai di atas bantal, kusut dan tidak tersisir. Wajahnya yang cantik tidak menunjukkan usianya yang masih muda, 28 tahun. Namun mata itulah yang mengkhianatinya. Mata dengan lingkar gelap yang tak pernah benar-benar hilang, mata yang menampung ribuan malam tanpa tidur. Shania bangkit perlahan dari tempat tidur, merapikan selimut, kemudian berdiri di depan kaca besar yang menutupi setengah dinding kamar. Ia memandang bayangannya. "Kau harus kuat, untuk Bella," gumamnya pelan. Kalimat yang ia ucapkan setiap pagi sejak 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Itulah titik ketika hidupnya terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Sebelum kecelakaan, dan sesudah kecelakaan. Sebelum kecelakaan, ia adalah perempuan yang hidup dengan tujuan, dengan kegembiraan, dengan suami yang ia cintai dan percaya. Setelah kecelakaan, suaminya pergi, kepercayaannya hancur, dan Bella, putri kecilnya yang dulu begitu ceria, terkunci dalam dunia gelap yang tak bisa ditembus siapapun. Shania menutup matanya sejenak, menahan gelombang kenangan yang kembali menyeruak. Ia tahu ia tak boleh larut. Ada anak yang menunggunya di kamar sebelah. Dengan langkah lembut, Shania menuju kamar Bella. Ketika pintu dibuka, aroma lembut baby oil dan bunga kamomil menyambutnya. Kamar Bella dipenuhi warna-warna pastel, boneka, dan rak buku cerita yang tidak lagi bisa dibaca putrinya. Di sudut kamar, diranjang dengan pagar kecil, Bella tidur dengan posisi miring, rambutnya sedikit berantakan. Wajah kecilnya begitu damai, seolah tidak pernah tahu bahwa dunia di sekelilingnya gelap. Shania mendekat, duduk di tepi ranjang, dan mengusap pipi anaknya. "Selamat pagi, sayang," bisiknya. Bella menggerakkan kelopak matanya. Ia tidak membuka mata dengan fokus seperti anak normal, melainkan seperti seseorang yang mencari arah cahaya tetapi tak bisa menangkapnya. Tangannya meraba udara, mencari sosok yang ia kenali melalui sentuhan. Shania segera menggenggam jemari kecil itu. "Mama di sini," katanya pelan. Bella tersenyum, senyum tulus yang selalu membuat Shania merasakan kebahagiaan sekaligus pedih di saat bersamaan. "Ma, gumam Bella pelan. Suara itu masih samar, masih lemah, tapi selalu membuat dada Shania hangat. Setelah membantu Bella duduk, Shania memulai rutinitas pagi mereka. Ia menggendong Bella ke kursi roda kecil yang sudah disiapkan di dekat ranjang. Tangan Bella memeluk lehernya, erat sekali, seakan ia tidak ingin dilepaskan. Di dalam rumah besar ini, hanya Bella yang memeluknya seperti itu. Setelah perceraian, tidak ada lagi pelukan lain yang menenangkannya. Tidak ada lagi pundak tempat bersandar. Tidak ada lagi lengan yang menahan tubuhnya saat ia tak mampu berdiri. Semua bergantung pada dirinya sendiri. Shania menggiring kursi roda Bella menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Lalu ke dapur kecil yang ia buat khusus di sisi ruang keluarga, agar Bella tidak terintimidasi oleh suara peralatan besar di dapur utama. Bella sensitif terhadap suara keras, sebuah trauma yang melekat setelah kecelakaan. "Ini bubur kesukaan Bella," ucap Shania sambil menyuapkan 1 sendok kecil. Bella membuka mulutnya dengan senyum yang hampir selalu hadir ketika ia mencium aroma makanan. Shania memperhatikan wajah putrinya yang kecil, kulitnya yang pucat namun lembut,
dan mata yang tak lagi bisa menatapnya. Mata yang dulu berwarna coklat jernih, ceria, dan penuh keingintahuan. Mata yang dulu menyala saat melihat hal-hal kecil dan sederhana. Sekarang, mata itu kosong, jauh, dan tak bisa memfokuskan apapun. Kadang Sania merasa Bella tetap melihat sesuatu yang tak bisa dilihat Sania. Kadang pula ia berharap Bella bisa menangis keras, menjerit marah, atau menunjukkan bahwa ia ingin kembali berlari, tapi Bella hanya tersenyum dan memanggil, "Ma, Ma," dengan suara lembut, seolah ia tidak menginginkan apapun selain kehadiran ibunya. Setelah sarapan, perubahan rutinitas dimulai. Sania biasanya bekerja dari ruang kerjanya, ruang besar dengan meja kayu maple dan jendela lebar. Namun sejak kecelakaan Bella, ruang kerja itu tak lagi terasa seperti tempat seorang CEO sukses. Lebih sering menjadi ruangan penuh tekanan, tempat Sania mengejar tumpukan pekerjaan sambil memandangi monitor dengan mata berkaca-kaca, membayangkan jika Bella bisa berlari masuk ke ruang itu dan memanggilnya dengan riang. Tapi kini, realitasnya lain. Bella duduk di kursi rodanya, memainkan boneka berbulu yang Sania belikan setiap bulan, bukan karena Bella bisa melihatnya, tetapi karena suara lembut boneka itu ketika digoyangkan membuat Bella senang. Kadang Sania berbicara padanya, meski Bella tak bisa melihat ekspresinya. Kadang Bella menjawab dengan tawa kecil. Kadang hanya sunyi yang menjadi teman mereka. Rumah besar itu terasa semakin kosong setiap tahunnya. Setelah suaminya pergi, sebagian besar pembantu juga memilih pindah karena rumah terlalu sepi dan auranya terasa berat. Hanya ada beberapa staf yang masih datang pagi-pagi dan pulang sore, termasuk seorang pengurus rumah tangga tua yang menjaga kebersihan rumah, serta perawat datang beberapa jam sehari untuk memeriksa kondisi Bella. Namun di luar itu, Sania dan Bella hidup seperti dua manusia yang terbuang dari dunia luar. Di sela-sela rutinitas itu, bayangan masa lalu kerap muncul tanpa permisi. Sania masih bisa mengingat jelas setiap detik kecelakaan itu. Hari ketika pengasuh Bella lalai, membiarkan Bella bermain sendirian di halaman depan. Hari ketika suara rem mobil terdengar melengking, disusul teriakan tetangga. Hari ketika tubuh kecil Bella tergeletak di jalan, penuh darah. Dan hari ketika dunia mereka hancur. Ia menggigit bibirnya hingga terasa asin. Air matanya menetes sebelum sempat ia cegah. Tangannya gemetar saat memegang gagang kursi roda Bella. "Aku minta maaf. Bella, Mama minta maaf." Sania selalu merasa kecelakaan itu salahnya. Meskipun semua orang mengatakan itu kelalaian pengasuh, meskipun polisi berkata itu bukan salah siapapun, meskipun ia tahu ia tidak ada di rumah saat itu karena sedang rapat perusahaan, tetap saja, hati seorang ibu menolak menerima kenyataan itu. Jika saja ia pulang lebih cepat. Jika saja ia tidak terlalu sibuk. Jika saja ia berada di rumah. Mungkin Bella tidak akan seperti ini. Dan setelah kecelakaan itu, suaminya, lelaki yang dulu ia percaya sepenuhnya, justru menghancurkan sisa ketenangan mereka. Suaminya menyalahkan Sania. Mengatakan Sania terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai CEO. Mengatakan ibu rumah tangga yang baik seharusnya lebih fokus pada anak. Mengatakan kecelakaan itu tidak akan terjadi jika Sania tidak terlalu mengejar ambisi. Tuduhan demi tuduhan keluar dari mulut lelaki itu. Teriakan, bentakan, piring yang terlempar di dinding, malam-malam penuh pertengkaran. Sampai akhirnya, saat Sania menemukan bukti perselingkuhan suaminya, semuanya runtuh. Rumah ini yang dulu penuh tawa, berubah menjadi tempat penuh kebencian, dendam, dan air mata. Perceraian adalah langkah terakhir. Langkah yang menyakitkan namun harus diambil. Suaminya pergi bersama perempuan itu, meninggalkan Sania dan Bella dalam rumah besar ini. Sejak saat itu, rumah yang dulunya ramai kini menjadi begitu sunyi. Setiap kali Sania melangkah dari satu ruangan ke ruangan lain, gema suara langkahnya terasa menyiksa. Ruang keluarga yang luas seolah mengingatkannya bahwa dulu ada laki-laki yang duduk di sofa sambil bercanda dengan Bella. Dulu ada musik dari TV. Dulu ada tawa. Dulu ada kehidupan. Sekarang, yang tersisa hanyalah kenangan. Sania kembali ke ruang keluarga ketika Bella memanggilnya dengan suara lembut. "Ma, Emma." Ia tersenyum kecil, menghapus air mata sebelum mendekat. "Iya, sayang. Mama di sini." Bella meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat-erat,
seolah mengatakan bahwa dunia gelapnya menjadi lebih aman jika tangannya berada di dalam genggaman Sania. Sania membalas genggaman itu dengan hati-hati, takut menyakiti anaknya yang begitu rapuh. "Kamu mau main boneka?" Bella mengangguk. Sania duduk di lantai, mengajak Bella bermain dengan suara-suara boneka, membantu Bella meraba bentuk wajah, rambut, dan pakaian boneka itu. Bella terkekeh, tawa renyah yang sangat langka. Tawa itu adalah satu-satunya hal yang membuat Sania merasa masih punya alasan untuk bertahan hidup. Ketika matahari naik lebih tinggi, Sania mulai memeriksa laporan perusahaan dari laptopnya. Ia mengetik sambil sesekali menatap Bella. Di dunia luar, Sania dikenal sebagai CEO muda cerdas yang berhasil menyelamatkan perusahaan keluarganya dari kebangkrutan. Media sering memujinya sebagai wanita mandiri, kuat, menginspirasi. Mereka tidak tahu apa yang ia pendam dalam hidup pribadi. Tidak ada yang tahu bahwa kesuksesan itu dibayar dengan air mata dan kehilangan. Sania bekerja keras bukan karena ambisi semata, tetapi karena ia ingin Bella memiliki masa depan yang terjamin. Ia ingin Bella mendapatkan perawatan terbaik. Ia ingin Bella hidup tanpa kekurangan. Ia ingin Bella tahu bahwa meskipun dunia gelap baginya, mamanya akan menjadi cahaya yang memandunya. Jam terus berjalan. Siang berganti sore. Langit di luar jendela mulai berubah warna menjadi jingga. Sania membawa Bella ke halaman samping, tempat yang selalu menjadi favorit putrinya. Halaman itu luas, dengan rumput lembut dan banyak bunga yang harum. Meski Bella tak bisa melihat keindahannya, ia bisa merasakan angin yang mengusap pipinya, mendengar suara burung, dan mencium aroma bunga. Sania duduk di kursi taman sambil menggendong Bella di pangkuannya. "Kamu suka di sini ya?" tanya Sania. Bella menundukkan kepala sedikit, mendengarkan suara angin. Beberapa saat kemudian, hujan rintik mulai turun. Bukan hujan deras, hanya tetes-tetes lembut yang jatuh seperti bisikan dari langit. "Kita masuk dulu ya, sayang." Bella menyentuh pipinya, merasakan dinginnya air hujan, lalu tersenyum kecil. Sania membawa Bella masuk ke rumah. Lampu-lampu hangat dinyalakan. Aroma teh jahe menyebar dari dapur. Malam mulai merayap masuk. Di kamar, setelah memandikan Bella, Sania duduk di pinggir ranjang anaknya, menceritakan dongeng meski ia tahu Bella tidak benar-benar memahami keseluruhan cerita. Namun Bella selalu menyukai suara lembut ibunya. Ketika Bella akhirnya tertidur, Sania duduk cukup lama di samping ranjang, menatap putrinya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. "Maafkan Mama, Bella. Maafkan Mama atas semuanya." Kalimat itu kembali keluar, seperti setiap malam dalam 5 tahun terakhir. Dan seperti setiap malam sebelumnya, Sania akhirnya keluar dari kamar dengan langkah berat, meninggalkan pintu sedikit terbuka agar ia bisa mendengar jika Bella memanggil. Ia duduk di ruang keluarga yang gelap, di sofa besar yang terasa terlalu lebar untuk seorang diri. Rumah ini dingin, sunyi, dan terasa seperti museum kenangan yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Namun ia tidak bisa pergi. Ia tidak bisa pindah. Tempat ini adalah satu-satunya tempat yang Bella ingat sebelum dunia gelap menelannya. Hidup Sania berputar hanya pada 2 titik, pekerjaan dan Bella. Tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Tidak ada ruang untuk hubungan baru. Tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Dan di tengah semua kelelahan itu, ia selalu mengulang kalimat yang sama. "Besok Mama pasti bisa lebih kuat." Sania tidak tahu bahwa hari esok benar-benar akan membawa perubahan. Perubahan kecil yang awalnya tampak sepele, tetapi akan mengubah seluruh hidup mereka. Perubahan itu dimulai dari sesuatu yang sederhana. Kedatangan seorang tukang kebun bernama Dani. Dan tanpa disadari Sania, langkah-langkah menuju keajaiban sedang menunggu di depan pintu rumahnya. Sejak kecelakaan 5 tahun lalu, dunia yang dikenal Bella berubah menjadi sunyi dan gelap. Ia tidak lagi bisa melihat warna, bentuk, atau wajah-wajah yang dulu begitu ia cintai. Tidak lagi bisa melihat senyum ibunya, tidak bisa melihat matahari terbit dari balik jendela kamar, tidak mampu lagi berlari kecil di halaman rumah sambil memanggil-manggil nama Mama. Dunianya kini dibangun dari suara, dari sentuhan, dari aroma, dan dari perasaan yang ia tangkap dari lingkungan sekitarnya. Setiap hari bagi Bella dimulai dengan langkah yang sama, meraba udara, memastikan di mana dirinya berada. Meski Sania selalu membaringkannya di tempat yang sama, memberinya selimut hangat,
dan menata boneka-boneka di sekitar ranjang, Bella tetap merasa perlu memastikan dunia yang tak terlihat itu stabil. Tangannya akan terulur perlahan, mencari tepi bantal, kemudian sisi ranjang, lalu boneka kelinci kesayangannya. Itulah caranya menegaskan dirinya sendiri. Ini kamarku, ini tempatku, ini dunia yang kumiliki. Kadang, ketika ia sedang terjaga dalam gelapnya malam, ia berpikir bahwa mungkin semua orang hidup dalam gelap seperti dirinya. Bahwa semua orang melihat lewat suara. Bahwa cahaya bukanlah sesuatu yang nyata. Bahwa warna hanyalah cerita yang diceritakan orang dewasa. Ia tidak ingat banyak tentang warna-warna itu, atau bentuk wajah, atau rumah. Kenangan masa kecilnya seolah terhapus oleh benturan keras saat kecelakaan. Yang tersisa hanyalah suara. Suara sepatu mama di lantai kayu. Suara jam dinding berdetak. Suara angin lewat celah jendela. Suara-suara kecilnya sendiri saat ketakutan. Dan suara mobil. Suara yang selalu membuat tubuh Bella membeku, membuat seluruh rambut di lengannya berdiri, membuat telapak tangannya berkeringat. Suara yang mengingatkannya pada rasa sakit tak terlukiskan, pada ketakutan yang begitu besar, hingga ia bahkan tidak bisa menangis saat itu terjadi. Sania tahu trauma itu tidak akan hilang begitu saja. Setiap kali Bella mendengar suara mobil dari luar pagar rumah, ia akan merapat pada Sania, tubuhnya gemetar halus, napasnya naik turun cepat. Kadang ia menutup telinganya, kadang ia menangis tanpa suara, kadang ia hanya membeku seperti boneka tanpa nyawa. Sania selalu memeluknya erat, memeluk seolah ia bisa melindungi Bella dari dunia yang sudah merenggut begitu banyak dari anaknya. Namun sesadar apapun Bella akan pelukan itu, ia tahu bahwa pelukan itu tidak bisa menghapus suara yang menghantui kepalanya. Bella tidak hanya kehilangan penglihatannya, ia juga kehilangan sebagian kenangan tentang dunia sebelum kegelapan itu datang. Sania sering bertanya-tanya apakah itu adalah kutukan atau karunia. Kadang ia berharap Bella masih mengingat mereka bertiga, keluarga kecil yang dulu pernah bahagia. Namun di sisi lain, ia bersyukur Bella tidak mengingat pertengkaran-pertengkaran itu, malam-malam penuh teriakan, hari-hari penuh air mata. Mungkin, dalam gelapnya, Bella terlindungi dari hal-hal yang menyakitkan. Dalam kesehariannya, Bella bergerak bagaikan daun yang mengikuti arah angin. Ia mengandalkan suara langkah Sania untuk tahu kemana ia harus menghadap. Ia mengandalkan sentuhan tangan ibunya untuk memahami emosi. Apakah Sania sedang sedih, lelah, atau berusaha tersenyum untuk menenangkannya. Bella sangat peka. Ia dapat merasakan getaran kecil pada tangan Sania, dapat mendengar perubahan nada dalam suara ibunya bahkan ketika Sania berusaha menyembunyikan sesuatu. Kadang, Bella akan mengusap pipi Sania yang basah oleh air mata, meski ia tidak tahu bentuk air mata itu. Ia hanya tahu, ketika pipi ibunya terasa dingin dan basah, itu artinya mama sedang sedih. Hari itu pun sama seperti hari-hari sebelumnya. Bella duduk di kursi rodanya, tubuhnya condong sedikit ke depan, telinganya fokus pada suara-suara di sekitarnya. Ia mendengar bunyi lembut kain tirai bergoyang karena angin dari jendela. Ia mendengar gesekan sapu dari pengurus rumah tangga tua yang membersihkan lantai. Ia mendengar suara Sania berbicara lewat telepon, membahas laporan, angka, dan pertemuan. Suara-suara itu membentuk dunia kecil di sekelilingnya. Dunia yang ia pahami dalam bayangan halus di dalam pikirannya. Ketika Sania selesai bekerja dan duduk di samping Bella, anak itu langsung menggenggam tangan ibunya. Tangannya kecil, lembut, namun kukuh. Seakan-akan, meski ia hidup dalam kegelapan, ia berusaha memastikan ibunya tidak ikut tenggelam di dalamnya. Sania membelai rambut Bella. "Kamu lapar, sayang?" Bella mengangguk kecil. Sania menuntunnya meraba mangkuk, lalu sendok, membiarkan Bella merasakan tekstur permukaannya sebelum ia menyuapkan makanan. Bella selalu memegang sedikit bagian tangan Sania, seolah itu membuatnya merasa aman. "Enak?" tanya Sania. Bella mengangguk pelan, bibirnya melengkung dalam senyum yang penuh ketenangan. Bella tidak pernah menuntut apapun. Ia tidak pernah marah, tidak pernah memberontak, tidak pernah menunjukkan keinginan untuk hal-hal yang sulit. Baginya, dunia cukup ketika ia bisa merasakan kehadiran Sania. Cukup ketika ia bisa mendengar suara ibu itu. Cukup ketika ia bisa meraba wajah Sania dan tahu bahwa ibunya masih di sana. Namun bagi Sania, itu menyayat hati. Anak berusia 9 tahun seharusnya berlari,
jatuh, bangkit, bermain di taman, bertanya tentang pelangi, menjerit saat melihat kupu-kupu, tertawa saat mengejar gelembung sabun. Bella tidak bisa melakukan itu. Bella terjebak di kursi roda, dalam gelap, dengan dunia yang begitu terbatas. Sania selalu menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Dan perasaan itu makin membengkak setiap kali mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Di ruang putih yang dingin, dokter akan memeriksa mata Bella dengan cahaya kecil, memeriksa saraf, memeriksa gerakannya. Bella selalu mendengarkan suara-suara itu dengan cemas. Suara logam menyentuh meja, suara alat medis dibuka, semuanya terdengar besar dan menakutkan baginya. Sania akan memeluknya sambil menenangkan, "Mama di sini, Mama ada." Namun Bella tetap menggenggam baju Sania erat-erat, seolah takut dunia akan merenggutnya lagi. Setelah pemeriksaan panjang, dokter akan menutup berkas dan memandang Sania dengan tatapan yang selalu sulit diterima. "Bu Sania, untuk kondisi seperti ini, kemungkinan untuk pulih sangat kecil." Kata-kata itu menjadi seperti kutukan yang diucapkan berulang-ulang dalam 5 tahun terakhir. Kalimat itu selalu sama, nada suaranya sama, tatapan kasihan dokter pun selalu sama. Namun rasa sakit yang dirasakan Sania setiap mendengar itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Dokter telah mengatakan bahwa kerusakan pada saraf mata Bella sangat parah. Bahwa benturan keras pada kepala telah mengganggu sistem yang mengendalikan penglihatan dan keseimbangan tubuh. Bahwa apa yang terjadi pada Bella adalah trauma yang kompleks. Bukan mustahil, begitu dokter selalu berkata, tapi peluangnya sangat kecil. Sania menelan semua ucapan itu. Laki-laki dewasa dengan tubuh besar mungkin kuat menghadapi kenyataan pahit. Namun bagi Sania, yang membawa luka itu setiap detik dalam hidupnya, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Namun Sania tidak pernah mengangguk setuju. Ia tidak pernah berkata, "Saya menyerah." Ia hanya akan mengucapkan terima kasih, menggenggam tangan Bella, lalu pulang dengan mata sembab. Ia tidak tahu apakah ia sedang menipu dirinya sendiri, atau tetap mempertahankan harapan yang semakin tipis. Di dalam rumah, hubungan Sania dan Bella begitu erat. Mereka saling memahami tanpa perlu kata-kata. Setiap kali Sania merasa sedih, Bella bisa merasakannya. Anak itu akan meraba wajah Sania, mencari pipinya, dan menyentuhnya lembut. Itu sudah cukup untuk membuat Sania menangis dalam diam. Dalam gelapnya, Bella memiliki cahaya sendiri, Sania. Sementara dalam terang dunia yang luas, Sania memiliki alasan bertahan, Bella. Hari itu, setelah makan siang, Sania membawa Bella ke halaman belakang. Halaman itu luas tetapi tetap terasa sepi tanpa suara tawa anak-anak yang berlari. Bella mendengarkan suara angin dan burung yang bertengger di cabang pohon. Suara dedaunan bergoyang membuatnya merasa tenang, seperti ada sesuatu yang hidup di sekitarnya. Sania duduk di bangku rotan sambil memangku Bella. Mereka menikmati ketenangan itu tanpa banyak bicara. Bella meraba jari-jari ibunya satu persatu, mencoba membayangkan seperti apa wajah Sania berdasarkan sentuhan itu. Meski sudah ribuan kali ia menyentuh wajah ibunya, ia tetap merasakan sesuatu yang baru setiap kali. "Ma, senyum?" tanya Bella pelan. Sania tersenyum, meski air mata jatuh begitu mudah. "Iya, Mama senyum." Bella menyentuh bibir Sania dengan ragu, memastikan bahwa senyum itu benar-benar ada. Ketika ia merasakan lengkungan lembut pada bibir ibunya, ia ikut tersenyum. "Ma, bahagia?" Bella bertanya dalam suara kecil, seperti takut jawaban itu akan melukai ibunya. Sania memejamkan mata. "Iya, sayang. Mama bahagia kalau sama Bella." Padahal kenyataannya, kebahagiaan itu selalu tercampur dengan rasa sakit. Namun Sania tak pernah ingin membebani Bella dengan itu. Ketika angin bertiup lebih kencang, Bella mendengar suara sesuatu berpindah tempat dari arah taman. Bukan angin. Bukan burung. Suara itu asing. Suara langkah seseorang di halaman. Namun Bella tidak tahu itu apa atau siapa. "NGG. Mama, suara apa?" Bella bertanya. Kepalanya menoleh ke arah yang salah, karena ia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Sania menepuk bahunya lembut. "Mungkin angin, sayang. Tidak apa-apa." Namun Bella merasa berbeda. Ada suara yang lebih berat daripada angin. Seperti bunyi sepatu menginjak rumput.
Bunyi ranting kecil patah. Sania tidak terlalu peduli, mengira itu hanya pekerja rumah yang sedang lewat. Namun sebenarnya suara itu adalah langkah seseorang yang akan mengubah hidup mereka. Seseorang yang belum mereka kenal. Tapi bagi Bella, suara itu hanya bagian kecil dari dunia hitamnya, sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Setelah beberapa jam bermain di halaman, Sania mengajak Bella kembali masuk ke rumah. Di dalam kamar, Sania memijat kaki Bella pelan, mencoba merangsang sarafnya agar tidak terlalu kaku. Bella sering merasa pegal, meski ia tidak banyak bergerak. "Terasa sakit?" tanya Sania. Bella menggeleng kecil. "Hangat." Sania tersenyum. "Bagus. Mama buat kamu nyaman." Bella mengangguk pelan. "Mama, Cape." Sania terdiam sejenak. Anak kecil itu bisa merasakan hal-hal yang bahkan orang dewasa sulit lihat. "Sedikit," jawab Sania akhirnya. "Tapi Mama kuat." Bella meraba wajah ibunya. "Mama, cantik." Sania menahan napas, lalu tertawa kecil sambil menangis. "Terima kasih, sayang." Hari mulai gelap ketika Bella tertidur dengan tenang. Sania menatap wajah putrinya lama sekali. Dalam kegelapan dunia Bella, wajah itu terlihat begitu damai. Tapi dalam mata Sania, wajah itu selalu mengingatkannya pada sesuatu yang ia kehilangan. Sania tahu ia tidak boleh menyerah. Namun kenyataan membuatnya kehilangan arah. Ia ingin Bella sembuh. Ia ingin melihat Bella berlari, tertawa, melihat dunia yang penuh warna. Ia ingin melihat anaknya memandangnya lagi, memanggil, "Mama," dengan tatapan ceria. Tapi harapan itu seperti benang tipis yang selalu siap putus. Setiap malam, Sania duduk di samping ranjang Bella, lalu berbicara dalam hati. "Tolong, siapapun, berilah aku kekuatan. Berilah Bella kesempatan kedua. Aku tidak peduli jika dunia membenciku, tapi jangan ambil senyum Bella." Dan tanpa sepengetahuan Sania, seseorang akan datang dan mengubah hidup mereka. Seseorang yang sederhana, tetapi membawa harapan baru. Seseorang bernama Dani. Dan dunia Bella yang gelap akan perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah Sania bayangkan. Pagi itu, hujan baru saja berhenti. Sisa-sisa rintik kecil masih menggantung di pinggir daun pohon mangga besar yang menaungi gerbang depan rumah Sania. Jalanan basah memantulkan cahaya matahari yang mencoba menembus awan tipis. Rumah besar milik Sania tampak seperti sebuah bangunan yang berdiri sendiri, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan tetangga. Seolah-olah kediaman itu juga ikut menyimpan luka dan rahasia yang dipeluk pemiliknya setiap hari. Di depan pagar, seorang pria muda berdiri sambil memegang map lusuh berisi dokumen lamaran. Bajunya sederhana, kemeja abu-abu sedikit longgar, celana hitam yang warnanya mulai memudar, dan sepatu yang menunjukkan bahwa pemiliknya sudah menempuh perjalanan cukup jauh pagi ini. Pria itu adalah Dani, 27 tahun, wajahnya bersih, rambutnya hitam dan sedikit berantakan tertiup angin. Ada sesuatu pada tatapannya, tenang, jujur, dan penuh kesederhanaan, sesuatu yang jarang terlihat di rumah megah seperti ini. Dani menarik napas panjang sebelum menekan bel. Tidak lama kemudian, suara derap langkah terdengar dari arah teras, lalu pintu terbuka. Sania muncul dengan penampilan rapi, blus putih, celana bahan warna pastel, dan rambut yang dikuncir setengah. Sekilas, ia tampak seperti CEO yang tegas dan siap bekerja, tetapi mata lembutnya menyimpan kelelahan yang tidak dapat disembunyikan. "Ya? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Sania dengan nada sopan, meski wajahnya tampak sedikit curiga. Dani menunduk sedikit, memperlihatkan rasa hormat. "Selamat pagi, Bu. Nama saya Dani. Saya datang untuk melamar pekerjaan sebagai tukang kebun, kalau masih tersedia." Sania menatapnya beberapa detik, memindai penampilannya dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Ia tidak segera menjawab. Beberapa tahun terakhir membuatnya sangat berhati-hati setiap kali menerima pekerja baru. Apalagi sekarang ia tinggal hanya berdua dengan Bella. Tidak ada lagi suami yang dulu setidaknya menjadi simbol keamanan, meski akhirnya pengkhianatannya jauh lebih menusuk daripada ketiadaan tubuhnya di rumah ini. "Masuk dulu," ucap Sania akhirnya. Dani mengangguk pelan dan melangkah masuk melewati gerbang. Begitu ia masuk halaman, ia sempat menoleh ke taman kecil yang dulu rapi namun sekarang tampak kurang terurus.
Rumput liar tumbuh di beberapa bagian, bunga mawar tampak layu karena tidak dirawat, dan pohon cemara di pojok halaman miring seolah mencari sandaran. Dani memperhatikan semuanya dengan seksama, bukan dengan tatapan menilai, tetapi seperti seseorang yang otomatis menganalisis apa yang bisa diperbaiki. Sania mempersilakannya duduk di teras. "Maaf, saya tidak bisa terlalu lama. Saya harus menyiapkan sarapan anak saya," ucap Sania sambil membuka map lamaran Dani. "Saya mengerti, Bu," jawab Dani. Sania membaca riwayat singkat di kertas itu. Tidak panjang, hanya 2 tempat kerja sebelumnya sebagai tukang kebun di rumah-rumah keluarga, dan 1 pekerjaan tambahan sebagai buruh di toko bunga. Tidak ada hal mencurigakan. Tidak ada celah kosong yang mencolok. Dani bukan tipe orang yang menonjolkan diri. Semua informasinya sederhana, jujur. "Apa alasan kamu melamar pekerjaan ini?" tanya Sania. "Saya suka merawat tanaman, Bu. Rasanya tenang kalau saya bisa bekerja di tempat seperti ini," jawab Dani. Hanya itu kalimatnya, tapi ada ketulusan yang pekat dalam suaranya. Tidak dibuat-buat, tidak menjilat. Sania, yang sering menghadapi orang-orang penuh kepalsuan di dunia bisnis, bisa membedakan mana kepura-puraan dan mana kejujuran. Dani melanjutkan, "Saya tidak punya banyak keahlian, Bu, tapi kalau soal kebun, saya sungguh bisa diandalkan." Sania menutup map itu dan menatapnya. "Kamu tinggal sendiri?" "Iya, Bu. Orang tua saya sudah meninggal. Jadi saya merantau, cari kerja untuk biaya hidup." Sania mengangguk perlahan. Kehidupan yang keras, ia mengenali raut itu dari banyak pekerja yang pernah ia temui. "Di rumah ini hanya ada saya dan anak saya," ucap Sania akhirnya, nada suaranya agak menurun seolah mengingatkan diri sendiri tentang kesendirian itu. "Jadi saya butuh orang yang jujur dan tidak banyak bertingkah." Dani menatapnya penuh keyakinan. "Saya janji akan bekerja sungguh-sungguh, Bu." Keheningan sebentar menyelinap di antara mereka, kemudian dari dalam rumah terdengar suara kecil memanggil, "Mama?" Sania menoleh cepat. Ia berdiri, rautnya berubah lebih lembut namun penuh kecemasan seorang ibu. "Bella, bangun." Tanpa menunggu, Sania berjalan masuk. Namun Dani yang duduk di teras tidak sengaja melihat sedikit sosok kecil di ambang pintu ruang tamu. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun, wajahnya putih pucat, rambutnya panjang tergerai, dan kedua matanya tampak kosong menatap kehampaan. Bella memegang tongkat kecil di tangan kanannya, meraba-raba jalan menuju suara ibunya. Sania segera menghampirinya dan mengangkat anak itu ke pangkuannya. Dari kejauhan, Dani hanya melihat pemandangan itu dalam diam. Ada sesuatu yang menyesakkan dadanya, bukan karena kasihan semata, tetapi karena ada rasa iba mendalam atas ikatan yang tampak begitu rapuh namun kuat antara ibu dan anak itu. "Ini Dani," kata Sania lembut sambil mengusap kepala Bella. "Dia mungkin akan bekerja di taman kita." Bella menoleh ke arah suara, meski matanya tidak fokus. "Halo, Ibu dan Dani." Sania tersenyum pahit, lalu membawa Bella kembali ke dalam. Dani menunggu di teras, tidak ingin mengganggu. Beberapa menit kemudian Sania kembali, setelah memastikan Bella duduk dengan aman di sofa. "Maaf ya, anak saya tidak bisa melihat sejak kecelakaan," ucapnya lirih, tidak mencoba menyembunyikan kenyataan pahit itu. "Saya mengerti, Bu," jawab Dani dengan suara yang ikut melembut, seolah merasakan beban itu sedikit ikut hinggap di pundaknya. "Kalau begitu, saya terima kamu bekerja di sini," kata Sania akhirnya. "Tapi saya beri masa percobaan dulu 1 bulan. Kalau kamu bekerja dengan baik, kamu boleh lanjut." Wajah Dani berubah lega. "Terima kasih banyak, Bu Sania. Saya tidak akan mengecewakan." Hari pertama Dani bekerja, ia datang lebih awal dari waktu yang diminta. Saat itu matahari baru naik setinggi bahu, embun masih tersisa di ujung daun. Dani mulai dari pekerjaan paling sederhana. Menyapu halaman depan, mengumpulkan daun-daun yang berguguran, merapikan tanaman pot yang posisinya berantakan. Sania sesekali memperhatikan dari kejauhan melalui jendela ruang kerjanya. Ada sesuatu yang membuatnya sedikit heran. Dani bekerja dengan ritme yang tenang, tidak terburu-buru, tetapi setiap gerakannya teratur dan teliti. Ia menyiram tanaman tanpa tergesa, memastikan air tidak menggenang berlebihan. Ia memotong ranting dengan hati-hati, seolah takut melukai pohon itu.
Sania tidak terbiasa melihat pekerja rumah yang bekerja dengan ketulusan seperti itu. Kebanyakan hanya ingin cepat selesai, asal beres, asal diterima. Seketika, terdengar suara kecil dari arah teras. Siapa itu? Suara Bella terdengar, pelan dan ragu. Dani menghentikan sapu di tangannya. Ia mendekat perlahan, berdiri di titik di mana Bella bisa mendengar arah suaranya dengan jelas. Ini Dani, Non. Saya tukang kebun baru. Bella mengangguk kecil. Kamu kerja? Di halaman? Iya, Dani tersenyum walau Bella tak bisa melihat. Anehnya, ia benar-benar ingin tersenyum. Non Bella suka taman? Bella menunduk sebentar, mengusap tongkat kecil di tangannya. Aku suka, tapi aku sudah lama gak keluar. Aku takut suara mobil. Ada jeda. Dani merasakan ada kepedihan yang bahkan tidak harus ia lihat untuk ia mengerti. Gak apa-apa, Non, ujar Dani lembut. Kalau Non mau, saya bisa ceritain bunga-bunganya dari sini, tanpa perlu keluar. Bella diam sebentar, lalu tersenyum kecil. Boleh. Sania yang memperhatikan dari balik kaca tidak mengatakan apa-apa. Tapi hatinya yang semakin sering diselimuti awan gelap itu, merasakan sesuatu melunak sedikit hari itu. Ia melihat bagaimana Bella biasanya begitu canggung ketika berbicara dengan orang asing, namun bersama Dani, ia langsung mau merespons. Bahkan sejak hari pertama. Hari-hari berikutnya, Dani mulai mengerti pola rumah itu, jam berapa Bella bangun, jam berapa Sania turun bekerja, jam berapa ia harus berhenti menyapu agar suara tidak mengganggu Bella yang sedang terapi di dalam. Ia belajar membedakan mana suara yang membuat Bella tenang, dan mana suara yang membuat anak itu cemas. Suatu sore, Dani sedang memotong ranting di halaman samping ketika tiba-tiba ia mendengar langkah kecil Bella mendekat. Anak itu memegang dinding sebagai penuntun, wajahnya menghadap arah suara. Dani, kamu lagi apa? Non Bella hati-hati jalannya. Dani segera menghampiri, tidak menyentuhnya tapi berjalan di samping agar Bella merasa aman. Saya lagi merapikan pohon ini. Biar bunganya bisa tumbuh lebih cantik. Bunganya warna apa? Merah keunguan, Non. Wangi juga. Dani memegang salah satu bunga dan mengarahkannya mendekat agar Bella bisa mencium. Hidung Non lebih peka daripada orang lain. Coba dicium, pasti kerasa. Bella menghirup pelan, wajahnya berubah cerah. Iya, wanginya lembut. Dani tersenyum. Sania yang baru keluar dari pintu samping terdiam ketika melihat keduanya. Ada sesuatu yang berbeda. Dani tidak terlihat seperti pekerja. Cara ia berdiri di dekat Bella, cara ia memperhatikan anak itu tanpa membuatnya merasa kasihan, sangat jarang ia temui. Selama ini, semua orang yang melihat Bella akan otomatis memakai nada, mengasihani, tetapi Dani tidak. Ia memperlakukan Bella seperti anak normal yang hanya butuh pendampingan lebih. Sania merasakan hatinya bergetar, entah karena lega, terharu, atau takut membiarkan orang baru masuk lagi ke dalam hidupnya setelah segala luka masa lalu yang masih menancap. Sore itu, Sania menghampiri Dani yang sedang menyiram bunga. Kamu, cukup dekat ya dengan Bella, katanya, mencoba terdengar netral. Dani menoleh, berhenti menyiram. Saya cuma berusaha agar Non Bella nggak bosan di rumah terus. Bu. Sania menatapnya, mencoba membaca apakah ada maksud lain. Ia tidak menemukan apa-apa selain ketulusan. Tanpa ia sadari, ia menghela napas. Sebuah napas yang seolah sudah ia tahan terlalu lama. Saya, berterima kasih, ucap Sania lirih. Dani tersenyum kecil. Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Tetap saja, terima kasih. Di dalam rumah, Bella memanggil, Mama, Dani. Dan entah kenapa, suara panggilan kecil itu terdengar jauh lebih hidup dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sejak saat itu, kehadiran Dani membawa perubahan kecil namun nyata di rumah itu. Taman perlahan menjadi hidup kembali. Dedauan di halaman tampak lebih terurus. Bunga mawar mulai tumbuh dengan warna yang lebih segar. Bahkan udara di sekitar rumah terasa berbeda. Lebih hangat, lebih manusiawi. Sania menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat menyimpan luka.
Rumah itu mulai terasa seperti tempat yang bisa kembali bernafas. Dan semua itu dimulai sejak Dani datang ke rumah itu. Langit siang itu cerah, meski awan tipis menggantung seperti tirai lembut di atas halaman rumah besar itu. Taman yang mulai kembali hidup berkat sentuhan tangan Dani pelan-pelan memperlihatkan perubahan. Rumput yang sebelumnya kusut kini tampak rapi, bunga-bunga mulai menunjukkan warna, dan udara sekitar membawa aroma tanah segar yang menenangkan. Dani sedang mengganti tanah pada pot tanaman anggrek, ketika ia mendengar suara kecil dari arah teras samping. "Dani, itu kamu?" Suara itu lembut, sedikit bergetar, seperti seseorang yang ingin memastikan dirinya tidak sedang berhadapan dengan hal yang membuatnya cemas. Dani mengenali suara itu meski mereka belum pernah benar-benar bicara dengan dekat sebelumnya. Ia berhenti sejenak, menengadahkan wajahnya, lalu bangkit perlahan. "Iya, Non Bella. Saya di sini." Suaranya dibuat pelan, tidak terburu-buru, dan penuh kehati-hatian. Ia tahu bahwa anak itu sangat sensitif terhadap suara yang tiba-tiba atau terlalu keras. Bella berdiri di tepi teras, tangan kirinya meraba pinggiran dinding sedangkan tangan kanannya menggenggam tongkat kecilnya. Rambut hitamnya tergerai menutupi sebagian pipi, dan wajahnya tampak ragu-ragu, seperti seseorang yang ingin maju tetapi takut tersandung. Dani mendekat tidak terlalu cepat, memberinya cukup waktu untuk mengenali arah langkah dan suara yang mendekat. "Apa Non Bella mau ke taman?" tanya Dani lembut. Bella mengangguk pelan meskipun matanya tetap memandang kosong ke depan. "Aku dengar ada suara burung. Aku ingin dengar dari dekat, tapi aku takut kalau ada jalanan atau suara mobil," ucapnya lirih. Ketakutannya jelas, bukan hal yang bisa hilang hanya dalam sehari. Trauma itu sudah menempel sejak bertahun-tahun. "Nggak apa-apa," kata Dani. "Di sini aman. Nggak ada mobil. Hanya ada saya yang lagi kerja, dan bunga-bunga yang kayaknya nunggu Non Bella datang." Bella tidak langsung tertawa, tapi bibirnya terangkat sedikit, hampir tidak terlihat. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ucapan itu berhasil menyentuh sisi lembut dalam dirinya. Dani mendekat satu langkah lagi, lalu berhenti, menjaga jarak agar Bella tidak merasa terpojok. "Mau saya bantu turun tangganya, Non?" tanya Dani. Bella terdiam, tampak bimbang. Ia memindah tongkatnya dari kanan ke kiri, seolah mencari pegangan lain. Aku bisa jalan sendiri. Mama bilang aku harus coba, pelan-pelan." "Baik." Dani berusaha tersenyum meski Bella tidak bisa melihat. "Kalau gitu saya ada di samping. Nggak dekat banget, tapi cukup dekat kalau Non butuh pegangan sewaktu-waktu." Bella mengambil satu langkah kecil, lalu satu langkah lagi. Dani melihat betapa hati-hatinya anak itu bergerak. Setiap langkah diukur melalui getaran tanah, arah angin, dan suara yang ia dengar. Seperti seseorang yang bertarung antara keberanian dan ketakutan. Dani tidak mengulurkan tangan kecuali Bella meminta, dan Bella tidak meminta. Ia hanya terus berjalan dengan penuh konsentrasi, sampai akhirnya sedikit tersandung di tepi halaman. Dani refleks menahan tongkat yang miring sebelum jatuh. "Pelan, Non. Ada tanah sedikit menonjol di sini. Tapi sudah aman sekarang." Bella menarik napas kecil, lalu mengangguk. "Terima kasih." Dani membimbingnya hanya dengan suara. "Di depan Non ada rumput lembut. Nggak licin. Bisa diajak duduk juga." Bella menunduk sedikit, merasakan angin yang perlahan berubah dari hangat teras ke sejuknya taman. Ia tahu dirinya sudah berada di luar rumah, meski ia tidak bisa melihat bagaimana cahaya menggantung di antara dedaunan. Dani tetap berdiri pada jarak aman agar Bella tidak merasa diawasi. "Non mau duduk?" tanya Dani lagi. "Boleh," ujar Bella pelan. Dani menuntun dengan suara, langkah kecil ke depan. "Non, ada bangku kayu. Saya di kanan, jadi Non gak perlu takut tersandung." Bella menyentuh ujung bangku, lalu duduk perlahan. Ada rasa lega terpancar dari wajahnya, tetapi juga kebingungan. Dani duduk di sisi lain bangku, tidak terlalu dekat, menjaga ruang aman untuk Bella. Setelah beberapa detik hening, Bella berkata, "Suaramu halus ya." Dani tertawa kecil. "Masa, Non? Padahal saya sering dibilang suara saya kayak radio rusak." Bella mengedikkan bahu kecilnya, tertawa pelan. Tawa itu seperti suara lonceng kecil yang jatuh ke atas permukaan air. Singkat, jernih, dan menenangkan.
Dani memandang ke arah anak itu tanpa rasa kasihan, lebih kepada kekaguman. Tidak banyak anak seusia Bella yang mampu tertawa dalam keadaan seperti itu. "Kamu kerja apa sekarang?" tanya Bella. "Saya tukang kebun, Non," jawab Dani sambil merapikan pot kecil di dekat mereka. "Kerjaan saya, ya merawat tanaman-tanaman ini biar kelihatan cantik lagi." "Dulu tamannya lebih cantik," ucap Bella tiba-tiba. "Ada bunga pink yang baunya manis. Mama suka sekali. Tapi sekarang, Mama bilang tamannya sedih." Dani tersenyum. "Nanti saya bikin tamannya bahagia lagi." "Bisa?" tanya Bella, sedikit ragu tapi penuh harapan. "Bisa. Asal Non Bella mau jadi teman saya di taman." Bella tersenyum, kali ini lebih jelas. "Aku bisa jadi teman, tapi aku nggak bisa lihat tamanmu nanti." "Nggak masalah," jawab Dani cepat. "Nanti saya ceritain setiap perubahan. Non Bella bisa jadi orang pertama yang tahu bunga mana yang mekar duluan." Bella tertawa lagi, 2 kali dalam 1 hari. Sesuatu yang jarang terjadi menurut cerita Sania. Suara tawanya begitu tipis dan rapuh. Namun Dani merasa seperti mendengar sesuatu yang sangat berharga. Namun, tawa itu tiba-tiba pudar ketika angin membawa suara mobil dari kejauhan. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar pagar. Suara jauh yang biasanya tidak mengganggu siapapun. Namun bagi Bella, itu cukup untuk mematikan seluruh keceriaannya. Wajah Bella menegang, matanya yang kosong langsung memadatkan pandangannya ke satu titik tanpa arah. Tangannya mencengkeram tongkatnya kuat-kuat. Napasnya berubah cepat, seperti seseorang yang sedang berusaha kabur dari bayangan yang tak terlihat. "Nggak apa-apa, Non," kata Dani cepat, mengubah intonasinya menjadi sangat lembut. "Itu suara mobil lewat di jalan luar. Jauh dari kita. Aman." Bella menggeleng. "Aku nggak suka suara itu, aku nggak bisa." Suaranya mulai bergetar. Dani tidak menyentuhnya, tapi ia memindahkan duduknya sedikit lebih dekat agar Bella bisa merasakan keberadaan seseorang di dekatnya. "Non Bella, mau dengar suara burung?" Bella terdiam, menahan napas gemetar. Dani melanjutkan, "Burungnya ada di atas pohon mangga. Kamunya duduk manis di sini. Saya tiup pelan daun ini, nanti burungnya pindah. Non bisa dengar sayapnya." Dani meraih helai daun besar, lalu meniup pelan. Daun itu bergerak, anginnya membuat ranting kecil bergeser. Beberapa detik kemudian, burung kecil yang bertengger di atas dahan terbang berpindah, mengepakkan sayapnya tepat di atas mereka. Suara kepakan itu lembut, tapi cukup jelas. Bella mendongak sedikit. Sorot wajahnya berubah dari takut menjadi fokus. Ia mendengarkan dengan seksama, seperti seseorang yang sedang meraba cahaya melalui suara. "Kedengeran?" bisiknya. "Sayapnya." Dani tersenyum. "Bagus, kan?" Bella mengangguk pelan. "Aku suka." Dan ketakutan itu pun pelan-pelan surut. Di teras, Sania memperhatikan semuanya. Ia berdiri sambil memeluk kedua lengannya, tidak ingin Bella tahu ia sedang mengawasi. Ada campuran perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Di satu sisi, ia sangat tersentuh. Melihat Bella tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama membuat hatinya bergetar hebat. Di sisi lain, ia takut. Takut karena Dani adalah orang asing. Takut karena ia tidak pernah membiarkan siapapun mendekat terlalu jauh. Takut karena ia sudah kehabisan kepercayaan setelah masa lalu menghantam hidupnya berkali-kali. Namun apa yang ia lihat hari itu mematahkan sebagian dari ketakutannya. Itu bukan pertama kali Sania melihat seseorang mencoba dekat dengan Bella. Dulu beberapa perawat dan terapis pernah mencoba membantu, namun selalu ada batas. Bella selalu menutup diri atau menolak ketika mendengar langkah atau suara orang baru. Tetapi hari ini, Bella tidak menolak. Bella bahkan tertawa. Sania menyeka sudut matanya yang mulai hangat. Ia masih berdiri mematung, menyaksikan bagaimana Dani berbicara dengan suara selembut angin sore, dan bagaimana Bella membuka diri perlahan, mungkin tanpa ia sadari sendiri. Dia berbeda, gumam Sania pada dirinya sendiri. Dani tidak sedang mencoba menarik perhatian. Dia tidak terlihat sedang berusaha menjadi pahlawan. Dia hanya menjadi dirinya sendiri, tenang, sabar, dan penuh ketulusan. Sania tetap berdiri di teras cukup lama,
sampai secara perlahan sesuatu yang dingin di hatinya mulai mencair. Ketika bayangan pohon mulai memanjang di halaman, Dani masih menemani Bella duduk sambil mendeskripsikan warna bunga-bunga dengan kata-kata sederhana. Ia memberi Bella cara untuk melihat melalui imajinasi, dan Bella mendengarkan dengan wajah yang tidak lagi tegang. Suatu hari nanti, kalau Non Bella mau, kita bisa pegang tanah bareng. Biar Non Bella tahu rasanya yang lembut dan yang kasar. Itu juga cara buat kenalan sama taman. Bella mengusap ujung bangku. Aku belum pernah coba. Nggak apa-apa. Kita coba pelan-pelan. Dani, panggil Bella tiba-tiba. Iya, Non. Aku suka suara kamu. Dani terdiam sebentar. Sebuah pengakuan kecil dari anak yang jarang percaya pada orang lain adalah hadiah yang tidak bisa diukur dengan pekerjaan apapun. Nggak usah suka suara saya, Non, kata Dani sambil tertawa kecil. Suka taman aja, itu sudah bikin saya senang. Bella tertawa lagi, kali ini tanpa rasa takut. Dan dari teras, Sania menahan napas. Karena pada hari itu, ia melihat hal yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Bella tidak hanya tertawa, tetapi terlihat hidup. Dan semuanya dimulai dari seseorang bernama Dani. Hari-hari berikutnya terasa berbeda di rumah Sania. Udara pagi tidak lagi hanya membawa kesunyian dan kenangan pahit, tetapi perlahan mulai diisi oleh suara tawa kecil dan langkah-langkah berhati-hati yang membawa harapan baru. Dani, yang kini bekerja dengan ritme yang stabil, mulai membentuk rutinitas kecil bersama Bella. Setiap pagi, sebelum Sania berangkat ke kantor, Dani sudah menyiapkan taman untuk anak itu. Rumput dipastikan tidak licin, bunga-bunga yang mekar diarahkan agar Bella bisa mencium aromanya, dan dedaunan yang rontok dibersihkan agar langkahnya aman. Bella, yang sebelumnya takut melangkah terlalu jauh, kini mulai menerima kehadiran Dani sebagai teman yang bisa dipercaya. Suatu pagi, setelah sarapan, Dani berkata, Non Bella, mau kita jalan-jalan di taman? Pelan saja, saya ada di samping. Bella menunduk sebentar, tangannya menggenggam tongkat kecilnya. Aku, boleh coba? Tanyanya pelan, suaranya masih ada sedikit keraguan. Boleh, pelan-pelan saja. Kita nggak perlu terburu-buru, jawab Dani lembut. Nada suaranya menenangkan, seperti angin sepau-sepau yang membelai daun. Langkah pertama Bella terasa canggung. Tangannya meraba tanah dan rumput, mencoba memahami teksturnya. Dani tetap berjalan di samping, tidak terlalu dekat, tetapi cukup dekat untuk memberikan rasa aman. Ini rumput, Non. Lembut, tapi kalau diinjak keras sedikit, rasanya lebih kasar. Coba rasakan, kata Dani sambil memandu tangan kecil Bella ke permukaan tanah. Bella menuruti. Perlahan, ia mulai tersenyum saat menyentuh tekstur rumput itu. Aku, nggak tahu rumput bisa rasa kayak gini, ujarnya, kagum. Ya, setiap hal di dunia ini punya rasa, Non. Kita cuma perlu merasakannya, Dani menambahkan sambil tersenyum. Ada ketenangan yang ia pancarkan, ketenangan yang jarang Bella rasakan dari orang lain. Hari demi hari, Dani mengenalkan Bella pada setiap elemen kecil di taman. Ia membimbing Bella merasakan bentuk bunga, daun, ranting, bahkan tekstur batu kecil di jalan setapak. Dani tak pernah memaksa. Setiap kali Bella merasa ragu, ia membiarkan anak itu menarik diri sebentar, menunggu hingga rasa ingin tahu Bella bangkit kembali. Cara itu membuat Bella perlahan mulai percaya. Bunga ini warnanya apa, Kak Dani? Tanya Bella suatu sore, menyentuh kelopak mawar yang lembut. Ini merah tua, Non, tapi baunya manis. Bisa kau cium? Dani menyentuh kelopak bunga ke arah hidung Bella, membiarkan anak itu mencium aromanya. Bella menghirup pelan, matanya menegang karena ia masih tidak bisa melihat, tetapi ia tersenyum. Iya, harum, kayak yang Mama suka, katanya lirih. Dani tersenyum, tidak menekan, tidak menghakimi. Setiap langkah kecil keberhasilan Bella terasa seperti kemenangan besar, baik bagi Dani maupun bagi anak itu sendiri. Bella mulai memanggilnya, Kak Dani, tanpa rasa takut, sebuah tanda bahwa ia mulai menerima kehadiran Dani dalam hidupnya. Namun di sisi lain, Sania merasakan campuran perasaan yang rumit saat melihat itu. Ia berdiri di teras, menyeruput teh hangat, menatap taman di mana anaknya sedang belajar meraba bunga dan dedaunan bersama Dani.
Perasaan hangat dan senang bercampur dengan kecemburuan yang halus. Kenapa Bella begitu dekat dengannya? Bukan denganku, gumam Sania dalam hati. Ia menelan ludah, berusaha menahan rasa iri dan rasa bersalah karena berpikir seperti itu. Selama ini, semua perhatian Sania tercurah untuk Bella. Tetapi kini Dani muncul dan dengan kesabaran serta ketenangannya, mulai membuka dunia baru bagi anak itu. Sania tahu ia tidak boleh menolak, tidak boleh menghalangi. Dani tidak pernah bersikap menyinggung, tidak pernah berlebihan, selalu menghormatinya. Bahkan Dani selalu menunggu izin Sania sebelum membawa Bella keluar taman. Selalu melaporkan setiap perkembangan kecil, dan menjaga batas-batas agar Sania merasa aman. Bella mulai belajar mengenali bentuk benda menggunakan sentuhan. Dani memperkenalkan berbagai tekstur, mulai dari permukaan licin batu granit, kayu kasar dari batang pohon yang gugur, hingga lembutnya daun baru. Bella merasakan setiap bentuk, dan senyumnya mulai sering muncul, sesekali disertai tawa yang kini tidak lagi terdengar canggung. Suatu sore, Dani membawa Bella ke area kecil di dekat kolam ikan. Ia membimbing tangan anak itu untuk meraba batu-batu di sekitar kolam, merasakan dinginnya air yang menetes dari daun ke permukaan kolam. Ini air, Non. Bisa kau rasakan dinginnya? Lembut di tangan, tapi kuat kalau mengalir, Dani menjelaskan. Bella menatap air itu dengan rasa ingin tahu yang tulus. Aku nggak takut, tanyanya, meski suaranya masih ragu. Tidak, saya di sini. Kita lakukan pelan-pelan, nggak ada yang berbahaya, jawab Dani. Anak itu mengangguk perlahan, tangannya meraba air dengan hati-hati. Gelombang kecil di permukaan kolam membuat jari Bella geli, dan ia tertawa kecil. Tawa itu terdengar manis di udara sore yang hangat, dan Sania, dari jendela ruang kerjanya, menatap adegan itu dengan mata yang berair. Sania tahu, itu tawa yang selama ini ia rindukan. Namun ia juga merasa sedikit terasing. Ia tidak bisa memaksa Bella untuk merasa nyaman seperti saat Dani bisa melakukannya. Hari-hari pun berlalu dengan ritme yang serupa. Setiap pagi, Bella dan Dani akan keluar ke taman, mengenal lingkungan sekitar dengan indera lain selain mata. Bella belajar meraba bentuk daun, memahami tekstur kulit pohon, merasakan kontur bunga, bahkan menebak warna melalui penjelasan Dani. Semuanya dilakukan dengan cara yang lembut, sabar, dan tanpa paksaan. Non Bella, coba raba daun ini. Lembut kan? Tanya Dani sambil memegang daun bunga kenanga. Bella menggerakkan tangan kecilnya perlahan di atas permukaan daun. Iya, lembut, seperti bulu, jawabnya. Bagus, Non. Sekarang kita coba yang lebih kasar. Dani mengulurkan sebatang ranting kecil. Rasakan. Bella menekankan jari-jarinya, merasakan tekstur yang lebih kaku. Kasar, tapi nggak sakit, katanya sambil tersenyum. Kehadiran Dani dalam hidup mereka tidak hanya membawa Bella keluar dari dunianya yang gelap, tetapi juga memberikan Sania kesempatan untuk melihat putrinya mulai tersenyum dan bermain. Sania diam-diam mengamati, menyadari bahwa Dani selalu menjaga jarak, selalu meminta izin, dan tidak pernah mencoba menyaingi peran Sania sebagai ibu. Namun, tetap saja ada rasa cemburu yang sulit dihilangkan. Sania sering bertanya pada dirinya sendiri, kenapa Bella bisa membuka diri begitu cepat dengan Kak Dani, tapi dengan aku selalu merasa ada tembok yang tinggi di antara kami. Di sisi lain, Dani tidak pernah menunjukkan sikap yang membuat Sania tersinggung. Ia selalu berbicara dengan hormat, selalu menunggu instruksi, dan selalu memposisikan diri sebagai teman bagi Bella, bukan sebagai pengganti ibunya. Suatu sore, Dani membawa Bella duduk di bangku taman sambil memegang tanah liat basah. Ia menuntun tangan kecil Bella untuk merasakan tekstur tanah liat yang lembut, menekannya sedikit demi sedikit, membentuk gundukan-gundukan kecil. Ini tanah liat, Non, bisa kita bentuk. Rasanya basah, tapi enak dipegang, kata Dani. Bella menekan tanah liat perlahan, matanya masih kosong, tapi senyum di wajahnya tampak jelas. Aku suka, rasanya aneh, tapi seru, katanya sambil tertawa kecil. Dani tersenyum, merasa lega melihat keberhasilan kecil itu. Ia tahu, setiap kemajuan, sekecil apapun, adalah langkah besar bagi Bella. Dan dari kejauhan, Sania menatap mereka berdua, hatinya campur aduk. Bahagia melihat putrinya tersenyum, tetapi tetap ada rasa iri yang ia harus akui.
Hari demi hari, taman menjadi saksi perubahan kecil. Bella mulai memanggil Dani dengan penuh rasa nyaman. "Kak Dani, ajarin aku lagi." Atau, "Kak Dani, lihat ini, aku pegang daun." Kedekatan itu muncul bukan karena dipaksakan, tetapi karena ketulusan Dani dalam memperkenalkan dunia baru bagi Bella. Sania menyadari bahwa kehadiran Dani bukanlah ancaman. Ia mulai melihat bahwa perlahan, anaknya mulai percaya pada seseorang di luar dirinya, dan itu mungkin yang dibutuhkan Bella. Perlahan tapi pasti, rumah yang dulu hanya dipenuhi kesedihan kini mulai berwarna. Warnanya tersenyum Bella, tawa kecil yang tak pernah terdengar selama bertahun-tahun, aroma bunga yang baru mekar, dan udara yang terasa lebih hangat dengan kehadiran Dani. Namun, Sania tetap waspada. Ia tahu, sementara Dani membangun kepercayaan Bella, perannya sebagai ibu tetap yang utama. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan rasa cemburu menghalangi kasih sayangnya. Ia harus belajar melepaskan sedikit kontrol, membiarkan Dani membantu, tetapi tetap menjadi pusat dunia Bella. Dan dari sisi Bella, dunia yang selama ini gelap perlahan mulai membuka celah-celah cahaya baru. Cahaya yang tidak berasal dari mata, tetapi dari sentuhan, suara, dan kasih sayang yang hadir dalam bentuk yang sederhana namun nyata. Setiap hari bersama Dani, Bella belajar merasakan dunia dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mulai tersenyum lebih sering, tertawa, bahkan memanggil "Kak Dani" dengan rasa nyaman dan aman. Dunia yang dulu terasa sunyi kini mulai berwarna, meskipun masih ada bayangan trauma yang sesekali muncul. Dani tetap sabar, tetap lembut, dan selalu menjaga batas dengan Sania. Ia tahu peranannya bukan menggantikan ibu, tetapi menjadi jembatan yang memungkinkan Bella mengeksplorasi dunia di luar kegelapan yang selama ini menahan dirinya. Dan dari sudut pandang Sania, perlahan ia menyadari sesuatu. Dunia Bella yang selama ini gelap mungkin tidak bisa sepenuhnya terang kembali, tetapi kehadiran Dani telah memberi mereka sinar pertama yang hangat, sinar yang membuat hari-hari mereka, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, memiliki warna. Matahari sore menembus celah-celah daun pohon mangga di halaman rumah Sania, menciptakan cahaya hangat yang jatuh lembut di tanah dan rerumputan. Udara terasa segar, hangat namun sejuk, memberi semangat baru bagi taman yang selama beberapa tahun terasa sunyi dan kaku. Dani sudah menyiapkan beberapa alat sederhana untuk latihan Bella. Seutas tali gantung yang diikatkan ke cabang pohon yang kokoh, beberapa bola kecil, dan matras tipis untuk menahan jika Bella tergelincir. Bella berdiri di tengah halaman, tangan kanannya menggenggam tongkat yang selama ini menjadi pegangan satu-satunya, tangan kirinya menggenggam tali gantung dengan ragu-ragu. Tangannya gemetar saat merasakan ketegangan di tubuhnya, tetapi ada kilatan keberanian yang sebelumnya jarang terlihat. Dani berdiri di samping, menatap dengan tenang, penuh kesabaran. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil adalah kemenangan bagi anak itu, meski terlihat sederhana bagi orang lain. "Kamu siap, Non Bella?" tanya Dani dengan suara lembut, mencoba memberi rasa aman. Bella mengangguk pelan. "Aku, coba, tapi aku takut," bisiknya, nada suaranya hampir tak terdengar. "Itu wajar, Non. Kita lakukan pelan-pelan, gak usah terburu-buru. Saya di sampingmu," Dani menambahkan, menurunkan pandangannya ke kaki kecil Bella, mencoba memberi dorongan tanpa tekanan. Dani mulai dengan latihan refleks sederhana. Ia memegang tangan Bella dan membimbing kakinya untuk menginjak matras, memindahkan berat tubuh sedikit demi sedikit. Setiap kali Bella menekuk lututnya, jari-jari kakinya menggenggam tanah seolah mencoba menemukan pegangan. Dani menahan napas. Setiap gerakan begitu rapuh, begitu berhati-hati, dan begitu penuh harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Rasakan, Non. Kaki Non bisa menahan tubuh sedikit demi sedikit. Pelan-pelan saja," kata Dani sambil menahan senyum dan air matanya. Ia tahu, Bella akan bisa merasakan kekuatan dalam kakinya meski masih gemetar. Dan memang, setelah beberapa menit, Bella mulai menekankan berat badannya sedikit lebih lama pada kaki, menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan tubuh yang goyah. Sania, yang mengintip dari jendela ruang tamu, menatap adegan itu dengan campuran perasaan. Ia ingin ikut membantu, ingin mendekat, tetapi rasa takutnya mengalahkan keberanian itu. Ia masih merasa tidak pantas untuk mendorong anaknya sendiri. Setelah sekian tahun menatap Bella tak bisa berjalan, rasa bersalah itu terlalu besar. Namun,
Ia tak bisa menahan hatinya yang tersentuh, melihat Dani bekerja sabar, lembut, dan penuh perhatian. Pelan saja, Non. Kalau mau, pegang tangan saya, Dani menambahkan lagi. Tangan Bella menggenggam tangan Dani, terasa hangat dan rapuh di genggaman itu. Kamu kuat, Non Bella. Rasakan sedikit demi sedikit. Bella menatap matras di kakinya, lalu ke tali gantung. Ia mencoba menyeimbangkan tubuhnya sambil memegang tali. Gemetar. Napasnya cepat. Namun keberanian itu terus tumbuh sedikit demi sedikit. Dani tetap di sampingnya, memberi instruksi sederhana dan menenangkan. Sekarang, kita coba berdiri lebih lama, ucap Dani. Pegang tali, rasakan kaki Non menahan badan. Kalau goyah, saya pegang sedikit saja. Bella menarik napas panjang, lalu menekankan kakinya di tanah. Tali di tangannya menjadi pegangan utama, tetapi kakinya mulai merasakan kekuatan yang lama hilang. Beberapa detik terasa seperti keabadian bagi anak itu. Ia berdiri, bergoyang pelan, tapi berdiri. Dani menahan napas, matanya berair, tetapi ia tak menunjukkan emosi itu pada Sania. Ia takut memberi harapan palsu, takut Sania terlalu cepat percaya dan kemudian kecewa. Setelah beberapa detik, Bella sedikit tersenyum. Aku bisa berdiri, bisiknya, ragu tapi penuh keheranan. Ya, Non, kamu bisa, jawab Dani sambil tersenyum, menahan air matanya. Ia memberi jarak agar Bella merasa bebas dan aman, namun tetap berada di samping untuk memberi pegangan jika diperlukan. Hari demi hari, latihan itu berlanjut. Dani menambahkan variasi kecil untuk Bella. Berjalan di atas matras tipis, meraba bola kecil dengan kaki, menekuk lutut sambil tetap memegang tali gantung. Setiap gerakan terasa sulit bagi Bella, tapi juga menantang dan membangkitkan keberanian yang tersembunyi. Ia mulai memahami bahwa kakinya masih bisa merasakan kekuatan dan menahan tubuhnya, walaupun gemetar dan belum sepenuhnya stabil. Sania, di sisi lain, tetap mengamati. Perasaan campur aduknya semakin kuat. Di satu sisi, ia tersentuh melihat putrinya mulai berdiri, mulai bergerak, mulai merasakan dunia dari kakinya sendiri. Di sisi lain, ia merasa takut kehilangan momen itu. Dani hadir di sisi Bella dengan kepercayaan penuh, sedangkan Sania merasa seolah baru bisa menonton dari jauh. Namun Dani tetap menjaga batas. Ia tidak pernah memaksa Bella untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan. Ia selalu meminta izin dan menenangkan, memberikan setiap kata-kata yang membangkitkan semangat tanpa membuat Bella merasa ditekan. Suatu sore, setelah berhari-hari latihan, Bella berhasil berdiri selama beberapa detik tanpa tergelincir. Tangan kanannya tetap memegang tali gantung, tangan kiri memegang tangan Dani. Gemetar, napasnya cepat, tetapi ia berdiri. Dani menahan air mata haru. Ia menunduk sedikit agar Bella tidak melihat ekspresinya, takut memberi harapan palsu yang bisa hancur jika gagal lagi. Bagus, Non Bella. Kamu berdiri. Dani berbisik lembut, matanya menatap anak itu penuh haru. Lihat, kaki kamu kuat. Bella tersenyum lebar, wajahnya bercahaya. Aku, berdiri, sendiri. Pelan-pelan, Non. Kita lakukan bersama. Kamu bisa, jawab Dani sambil menepuk bahu Bella dengan lembut. Hari-hari berikutnya, latihan semakin intensif. Dani menambahkan latihan refleks dengan gerakan sederhana. Mengangkat kaki satu persatu, menekuk lutut, menapakkan kaki di berbagai permukaan yang aman, hingga merasakan tekstur tanah, rumput, dan batu. Bella perlahan mulai bisa berdiri lebih lama, menapakkan kaki lebih mantap, dan mulai merasakan keseimbangan tubuh. Dani juga mencoba rangsangan cahaya sederhana. Ia membawa beberapa benda berwarna cerah dan mengarahkan cahaya dari lampu kecil, agar Bella bisa merasakan perubahan bayangan dan intensitas cahaya. Walaupun dokter sebelumnya mengatakan kecil kemungkinan mata Bella pulih, Dani percaya bahwa rangsangan visual sederhana bisa membantu anak itu mengenali cahaya dan bayangan meski belum bisa melihat dengan jelas. Bella merasakan setiap perubahan cahaya dengan mata yang terbuka tapi tidak fokus. Ia menunduk, meraba benda-benda di sekitarnya, dan belajar mengaitkan perasaan dengan intensitas cahaya. Ini, hangat, tapi nggak menyilaukan, bisiknya. Dani tersenyum,
Melihat anak itu mencoba memahami dunia dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Setiap sore, mereka berlatih di halaman. Langkah demi langkah, Bella menjadi lebih percaya diri. Dani tidak pernah memaksa. Ia selalu berada di samping, memberi panduan melalui suara, sentuhan, dan motivasi lembut. Sania, meski masih cemburu, mulai menerima. Ia menyadari bahwa keberhasilan Bella adalah buah kerja keras Dani, dan ia harus belajar melepaskan sebagian kontrol untuk memberi kesempatan putrinya berkembang. Ia berdiri di teras, menatap adegan itu, dan kali ini tidak merasa tersisih. Hanya merasa lega melihat putrinya tumbuh sedikit demi sedikit dari dunia gelapnya. Dan pada suatu sore yang hangat, Bella berhasil berdiri beberapa detik sambil memegang tangan Dani. Gemetar, jantung berdebar, napas cepat, namun ia berdiri. Dani menahan air mata haru, menunduk agar Sania tidak melihat ekspresi itu. Ia tahu, ini baru langkah kecil. Masih banyak yang harus mereka lakukan. Tetapi hari itu adalah kemenangan yang tak ternilai. Dani menepuk bahu Bella perlahan. Kamu hebat, Non. Ingat, pelan-pelan tapi pasti. Setiap langkah kecil itu berarti. Bella tersenyum, matanya yang kosong tampak lebih hidup dari sebelumnya. Aku, berdiri, Kak Dani. Dari jendela, Sania menatap mereka berdua. Ia tersenyum tipis, menahan haru. Rasa iri mulai memudar, digantikan perasaan bangga. Ia sadar, perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ada secercah harapan yang nyata. Langkah kecil Bella hari itu menjadi simbol keberanian yang luar biasa. Bukan hanya untuk anak itu, tetapi juga bagi Dani yang bersabar, dan Sania yang mulai belajar melepaskan dan mempercayai proses. Dan di bawah sinar matahari sore yang hangat, rumah besar itu terasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih hangat, dan sedikit lebih penuh harapan daripada hari-hari sebelumnya. Sore itu, cahaya matahari menembus jendela ruang keluarga, memantul di lantai marmer yang dingin. Sinarnya hangat, lembut, dan memantulkan bayangan-bayangan tipis yang menari di dinding. Bella duduk di matras tipis yang sudah menjadi tempat latihannya sehari-hari, sementara Dani berdiri di samping. Tangan kanan Bella tetap dipegangnya untuk menjaga keseimbangan. Namun kali ini, ada perbedaan yang cukup mencolok. Bella mulai mengangkat kepalanya sedikit lebih sering, mencoba merasakan arah cahaya yang masuk melalui jendela dan dedaunan di luar. Lihat, Non Bella, cahaya itu datang dari arah jendela, kata Dani sambil menepuk bahu anak itu lembut. Kamu bisa rasakan hangatnya? Itu matahari. Dan bayangan di lantai itu, coba sentuh dengan tanganmu. Bella meraba lantai, tangannya bergerak perlahan menelusuri bayangan yang terbentuk dari sinar matahari. Tangannya yang sebelumnya hanya menggenggam benda-benda familiar kini mulai mampu mengikuti garis-garis cahaya, mencoba mengaitkan panas, tekstur, dan arah. Senyumnya tipis, namun jelas terlihat bahwa ada semangat baru dalam diri anak itu. Jadi, bayangan itu ada karena cahaya, Kak Dani? Tanya Bella pelan. Suaranya terdengar penuh rasa ingin tahu, berbeda dari biasanya yang lebih berhati-hati dan ragu. Betul, Non. Dan bayangan itu bisa berubah arah kalau cahaya bergerak. Kita bisa bermain dengan bayangan itu, sambil melatih mata dan tanganmu, jawab Dani sambil tersenyum hangat. Ia mulai memperkenalkan permainan sederhana yang ia sebut, tebak arah cahaya. Permainan itu sederhana. Dani menaruh beberapa benda kecil di lantai dan memindahkan sumber cahaya kecil yang aman, sementara Bella mencoba menebak arah datangnya cahaya dari bayangan benda-benda itu. Pertama-tama, Bella tampak bingung, mencoba meraba lantai, menggerakkan tangan, dan mendengar suara benda saat sedikit bergesek dengan lantai. Namun dengan bimbingan Dani, perlahan ia mulai mengerti konsep arah dan bayangan. Kak Dani, ini cahaya dari kiri? Tanya Bella, menepuk tangan kecilnya ke arah bayangan. Benar, Non? Bagus sekali. Dani memuji dengan lembut, matanya berbinar karena melihat anak itu berhasil memahami sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Setiap hari, latihan cahaya menjadi rutinitas baru bagi mereka. Bella semakin bersemangat untuk mencoba, bahkan kadang menuntut untuk melakukan lebih lama. Ia mulai menunggu Dani datang setiap sore dengan senyum di wajahnya, sebuah senyum yang dulu sangat jarang terlihat. Setiap kali cahaya matahari berubah arah, Bella dengan cepat menebak bayangan, tangannya bergerak mengikuti gerak cahaya,
dan matanya yang dulu kosong kini memantulkan sedikit kesadaran tentang dunia di sekitarnya. Namun perubahan itu juga membawa perasaan campur aduk bagi Sania. Ia merasa bangga melihat putrinya bisa merasakan dan memahami cahaya, tapi di sisi lain ada rasa cemas dan curiga yang perlahan tumbuh. Ia memperhatikan bagaimana Bella meraba benda-benda dengan cara berbeda, lebih percaya diri dan lebih cepat dalam merespons instruksi Dani. Kenapa Bella bisa begini dengan Kak Dani? Tapi sama aku masih harus menuntunnya pelan-pelan. Gumam Sania di dalam hati, berdiri di jendela ruang keluarga sambil menatap mereka. Rasa cemburu yang dulu samar kini mulai muncul kembali, meski ia berusaha keras menahannya. Ia takut rasa itu akan menghalangi proses perkembangan putrinya, tetapi sulit untuk menyingkirkan perasaan tersisih yang muncul setiap kali Dani tersenyum atau memuji Bella. Sementara itu, di luar lingkup rumah mereka, bisik-bisik mulai muncul. Rumah tetangga yang selama ini hanya memperhatikan dari jauh kini menjadi tempat berkembangnya rumor. Beberapa tetangga memperhatikan kedekatan Dani dengan majikannya, Sania, dan mulai berspekulasi. Mbak Sania kok sering kelihatan akrab banget sama tukang kebunnya ya? Bisik seorang tetangga pada temannya saat melewati halaman rumah Sania. Katanya sih mereka sering ngobrol lama-lama di taman, anaknya juga kayaknya lebih dekat sama tukang kebun itu daripada ibunya. Jawab tetangga lain, suaranya menahan tawa sinis. Kabar itu perlahan-lahan menyebar. Beberapa tetangga lain mulai menatap rumah Sania dengan rasa ingin tahu bercampur iri. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Dani datang bukan untuk merebut hati Sania, tetapi untuk membantu Bella menemukan kembali kekuatannya. Dani sendiri tetap fokus. Ia tidak peduli dengan bisik-bisik itu. Baginya, tugasnya adalah membantu Bella, tidak lebih, tidak kurang. Ia tahu bahwa setiap kata orang lain bisa menimbulkan salah paham, tetapi ia percaya bahwa waktu dan hasil nyata akan membuktikan niatnya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang stabil. Dani terus melatih Bella mengenali cahaya dan bayangan, mengenali arah dan bentuk benda dengan bantuan suara, sentuhan, dan rangsangan cahaya yang sederhana. Bella menjadi lebih cepat merespons instruksi, lebih percaya diri dalam langkah, dan semakin menikmati proses belajar itu. Ia mulai menuntut latihan lebih lama, kadang menggeser matras sendiri, kadang menuntun tangan Dani untuk memindahkan sumber cahaya. "Kak Dani, aku mau coba lagi. Arah kanan sekarang," teriak Bella satu sore, matanya mengikuti bayangan meski masih tak sepenuhnya bisa melihat. "Siap, Non? Kita coba?" jawab Dani sambil menahan senyum bangga. Ia tetap sabar, membimbing tangan kecil Bella, memastikan setiap langkah aman, sambil memberikan dorongan semangat. Perubahan itu membuat Sania merasa terombang-ambing. Di satu sisi, ia sangat tersentuh melihat putrinya bangkit dari dunia gelap yang selama ini membatasi. Namun di sisi lain ada rasa cemas, khawatir, bahkan sedikit marah. Ia merasa sulit menerima bahwa seseorang selain dirinya bisa menjadi bagian penting dari perkembangan putrinya. Suatu sore, ketika latihan hampir selesai, Sania memutuskan untuk mendekat, meski masih menahan diri. Ia berdiri di dekat pagar, menatap mereka. "Bella, ayo pulang sebentar, Nak," katanya. Bella menoleh sedikit, masih tersenyum. "Nanti dulu, Mama. Kak Dani baru ngajarin aku bayangan yang ini." Sania menghela napas, menahan emosi. Ia sadar, Bella kini memiliki semangat baru, dan itu datang dari kehadiran Dani. Ia tidak bisa menghapus perasaan cemburu, tetapi ia harus belajar menerima. Di sisi lain, Dani tetap fokus pada Bella. Ia menatap anak itu dengan penuh perhatian, tidak peduli pada apa yang orang lain katakan. Ia tahu, setiap langkah yang Bella ambil, setiap cahaya yang ia rasakan, adalah bukti bahwa proses ini berhasil. Ia tidak ingin gangguan dari luar memengaruhi hasil yang sudah mereka capai. Hari demi hari, permainan tebak arah cahaya menjadi favorit Bella. Ia mulai bisa menebak arah cahaya dengan lebih cepat. Tangannya lebih percaya diri dalam meraba bayangan, dan matanya tampak lebih waspada terhadap cahaya sekitar. Setiap kali berhasil, Bella tertawa dan memanggil Dani, "Kak Dani, lihat aku bisa." Dani tersenyum, matanya berbinar, namun ia tetap menahan emosi agar Sania tidak salah paham. Ia tahu, proses ini masih panjang, dan setiap kemajuan kecil harus dihargai, tapi tetap realistis. Ia menepuk bahu Bella lembut. "Bagus, Non, kamu hebat."
Sementara itu, rumor tetangga semakin meluas. Beberapa di antaranya mulai menatap Sania dengan tatapan yang menyiratkan pertanyaan tak terucapkan. Sania mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia menahan diri. Ia menyadari bahwa orang luar tidak tahu perjuangan yang mereka lakukan di dalam rumah. Ia hanya bisa fokus pada anaknya dan melihat bagaimana kehadiran Dani membawa perubahan positif. Meski begitu, Sania tetap waspada. Ia mulai mengamati interaksi antara Dani dan Bella, memastikan batas-batas tetap jelas. Dani selalu menghormatinya sebagai ibu, selalu meminta izin sebelum membawa Bella keluar, selalu melaporkan kemajuan anak itu. Hal-hal itu membuat Sania perlahan merasa lega, meski hatinya masih tersentuh oleh bisik-bisik tetangga. Pada sore berikutnya, Dani memindahkan beberapa benda kecil ke sudut taman dan mengarahkan cahaya agar Bella bisa menebak bayangan yang dihasilkan. Bella menepuk tangan kecilnya, tertawa, dan berhasil menebak arah bayangan dengan tepat. Senyumnya semakin lebar, penuh keyakinan. "Hebat, Non. Kamu makin pintar menebak arah cahaya," kata Dani sambil tersenyum hangat. "Ini seru, Kak Dani. Aku mau coba lagi," teriak Bella, matanya mengikuti gerak bayangan dengan lebih percaya diri. Sania menatap dari jendela, tersenyum tipis. Ia mulai menerima kehadiran Dani, meski rasa cemburu dan khawatir masih ada. Ia menyadari satu hal, perubahan pada Bella yang ia lihat bukan karena seseorang berusaha mengambil alih perannya sebagai ibu, tetapi karena ketulusan Dani membantu putrinya menemukan kembali dunia yang selama ini gelap dan terbatas. Dan dari halaman rumah yang hangat itu, dunia Bella perlahan mulai berubah. Cahaya, bayangan, sentuhan, suara, dan keberanian yang muncul sedikit demi sedikit membentuk pribadi baru. Bella semakin percaya diri, lebih semangat berlatih, dan setiap langkah kecil yang ia ambil menjadi simbol keberanian yang tak biasa. Dani tetap fokus. Ia tahu bahwa lingkungan bisa menilai dengan salah, tetangga bisa berspekulasi, tetapi ia hanya peduli pada satu hal, Bella. Anak itu adalah alasan ia bertahan, alasan ia sabar, alasan ia tetap teguh menghadapi komentar dan bisik-bisik dari luar. Setiap keberhasilan Bella adalah bukti bahwa usaha, ketekunan, dan ketulusan membuahkan hasil, meski tak terlihat oleh banyak orang. Dan di rumah besar itu, meski rumor dan bisik-bisik tetap ada secercah harapan baru. Harapan yang lahir dari langkah-langkah kecil Bella, dari cahaya yang mulai ia kenali, dan dari hati seorang Dani yang tulus membantu tanpa pamrih. Sore itu, cahaya matahari masuk melalui jendela besar di ruang tamu, memantul di lantai kayu yang hangat, membiaskan bayangan-bayangan lembut di dinding. Sania duduk di sofa, tangannya menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Tatapannya kosong, namun matanya tak lepas dari sosok Bella yang sedang berada di dekat meja makan. Hati Sania dipenuhi campuran perasaan yang tak bisa ia uraikan dengan kata-kata. Harapan yang perlahan muncul, takut yang menguasai, dan rasa bersalah yang menghantui setiap napasnya. Hari-hari belakangan, Sania mulai melihat perubahan kecil pada Bella. Tangan putrinya yang gemetar kini mampu menahan beban tubuh lebih lama. Kakinya, yang sebelumnya hanya menjadi penopang pasif, kini sedikit demi sedikit mampu menekuk dan berdiri meski sebentar. Tapi setiap kali Sania melihatnya, ada bagian dalam dirinya yang menolak untuk percaya sepenuhnya. Ia takut berharap, takut kecewa, takut merasakan kebahagiaan yang mungkin akan direnggut lagi. Sania ingat kata-kata dokter bertahun-tahun lalu. Kemungkinan kecil, Bu. Kemungkinan benar-benar sembuh sangat rendah. Kata-kata itu selalu menghantui, membekas di hatinya, membentuk tembok perlindungan yang membuatnya menahan diri dari bahagia terlalu cepat. Kini, melihat Bella mulai mencoba berdiri, melihatnya menatap cahaya dan meraba bayangan, perasaan itu kembali menghantam Sania. Di sisi lain, Dani berada di dekat Bella, menunggu dengan sabar. Ia tahu Sania melihat dari jauh, tahu bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan semua kebenaran tentang kemajuan Bella. Ia hanya bisa mengawasi, menenangkan anak itu, memberi instruksi lembut, dan memastikan tidak ada kejadian yang bisa membahayakan. Bella, meski masih ragu, tampak lebih percaya diri hari itu. Tangan kecilnya menggenggam meja makan, kaki yang gemetar mencoba menahan tubuhnya beberapa detik. Untuk siapapun yang melihat sepintas, itu mungkin kebetulan. Tapi Dani tahu, setiap detik itu adalah hasil kerja keras, kesabaran,
dan kepercayaan yang terbangun selama berbulan-bulan. Sania menyaksikan momen itu dengan mata yang tak berkedip. Hatinya campur aduk. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, karena merasa iri melihat Bella begitu dekat dengan Dani. Ia merasa bahagia karena putrinya mencoba berdiri, namun takut untuk merasakan kebahagiaan itu sepenuhnya. Ia bingung antara percaya dan tidak percaya, antara berharap dan menolak berharap. Apakah ini nyata, atau hanya kebetulan? Gumam Sania dalam hati. Tangannya menekan cangkir teh seolah mencari pegangan. Napasnya tercekat, campuran rasa takut dan rindu yang lama tertahan. Dani memperhatikan dari samping, tahu bahwa Sania sedang bergumul dengan emosi yang kompleks. Ia hampir berkata, hampir memberitahu bahwa Bella telah berhasil berdiri lebih lama dari sebelumnya, bahwa kemajuan ini bukan kebetulan. Tapi ia menahan diri. Ia tahu Sania terlalu rapuh saat ini, dan satu kata terlalu cepat bisa menghancurkan kontrol emosional yang rapuh itu. Bella tersenyum tipis saat kakinya berhasil menopang tubuhnya beberapa detik. Aku, berdiri, Kak Dani, bisiknya pelan, suara gemetar namun penuh kebanggaan. Dani tersenyum hangat, menepuk bahu Bella lembut. Iya, Non. Bagus sekali. Kamu hebat, katanya sambil menahan air mata haru. Ia tahu, momen ini luar biasa, dan setiap kemajuan Bella akan menjadi batu pijakan untuk langkah berikutnya. Sania menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia ingin menenangkan putrinya, ingin memeluk, ingin ikut merasakan kebahagiaan itu, tapi rasa takut untuk berharap membuatnya menahan diri. Aku nggak boleh terlalu senang. Nanti kalau gagal lagi, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, gumamnya dalam hati. Dani tetap tenang, membimbing Bella untuk melepaskan pegangan meja perlahan-lahan, memastikan setiap gerakan aman. Pegang sedikit saja, Non. Kita lakukan pelan-pelan. Kalau goyah, saya ada di sini, ucap Dani lembut. Tangannya menenangkan tangan Bella yang sedikit gemetar, menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Bella menatap Dani, matanya bersinar meski masih gelap. Ia merasa aman, percaya bahwa setiap langkahnya diawasi dengan penuh perhatian. Ia mulai mencoba melangkah kecil ke samping, masih berpegangan pada meja, masih gemetar, tetapi ada keberanian baru yang muncul. Sania menghela napas, perasaan campur aduk semakin kuat. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, karena tidak bisa mengekspresikan kegembiraan yang sebenarnya. Ia merasa bahagia melihat kemajuan putrinya, tetapi rasa takut kehilangan kebahagiaan itu membuat hatinya bergetar. Ia ingin berlari ke sana, memeluk Bella, berkata bahwa ia bangga, tetapi rasa takut terlalu dominan. Dani menyadari itu. Ia menatap Sania dari samping, menahan diri, dan memutuskan untuk tetap diam. Ia tahu bahwa Sania perlu waktu untuk memproses sendiri, untuk melihat bahwa kemajuan Bella nyata, bukan kebetulan. Dani tidak ingin menekan, tidak ingin memaksa, hanya ingin memberi ruang agar Sania bisa merasakan sendiri. Hari itu berlalu dengan lambat, tetapi penuh makna. Setiap detik yang Bella berdiri, setiap kali tangannya meraba benda dan bayangan di sekitar, adalah langkah kecil yang penuh keberanian. Dani mengulang instruksi dengan lembut, memuji setiap kemajuan, dan memastikan Bella merasa aman. Sania tetap mengamati, hatinya bergolak. Ia merasa bingung, takut, dan penuh haru. Ia ingin percaya, ingin merasakan bahagia, ingin memeluk putrinya dan berkata, "Kamu hebat, Bella, aku bangga." Tetapi satu bagian dalam dirinya menahan. Bagian itu takut, takut berharap, takut kecewa, takut kehilangan lagi seperti dulu. Suatu sore, ketika Dani membantu Bella berdiri di dekat jendela, Sania melihat sesuatu yang membuatnya tersentak. Bella mampu menahan tubuhnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Kakinya lebih mantap, tangan yang memegang meja lebih tegas. Mata Sania membesar, napasnya tercekat. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Apakah ini benar-benar terjadi, atau aku yang berhayal? Gumam Sania. Hatinya berdebar, campuran perasaan takut dan bahagia menguasai dirinya. Ia ingin lari ke sana, ingin memeluk Bella, ingin menjerit kegembiraan, tetapi takut itu akan menjadi harapan palsu. Dani menatap Sania dari samping, membaca ekspresi wajahnya. Ia tahu bahwa Sania hampir menangis, hampir melepaskan semua emosi yang tertahan. Dani ingin berkata,
ingin mengungkap kebenaran, tapi ia menahan diri. Ia tahu, Sania sedang berada di ambang emosi yang rapuh. Satu kata terlalu cepat bisa membuatnya meledak, bisa membuatnya kehilangan kontrol yang baru ia pelajari. Bella, di sisi lain, tidak menyadari dilema orang dewasa di sekitarnya. Anak itu hanya merasakan keberanian yang baru muncul, kegembiraan kecil karena mampu menahan tubuhnya sendiri, sedikit demi sedikit. Ia tersenyum, menatap bayangan di lantai, dan berkata, "Aku bisa, Kak Dani, lihat aku bisa." Dani tersenyum, menepuk bahu Bella lembut, menahan air mata haru. "Iya, Non, kamu hebat," ucapnya sambil tetap menjaga agar Sania tidak melihat terlalu banyak ekspresi emosionalnya. Sania menarik napas panjang, menutup mata sebentar, mencoba menenangkan hati yang penuh gejolak. Ia merasa marah, karena merasa iri pada kedekatan Bella dengan Dani. Bahagia, karena melihat putrinya berhasil. Bingung, karena tak tahu harus bersikap bagaimana. Takut, karena takut kecewa lagi. Hari-hari berikutnya, momen-momen kecil itu terus berulang. Bella berdiri sebentar, mencoba melangkah dengan pegangan, tersenyum, tertawa kecil. Dani selalu di samping, menenangkan, memberi pujian, dan memastikan semuanya aman. Sania selalu mengamati, kadang tersenyum tipis, kadang menahan air mata, kadang menggigit bibir menahan emosi yang meluap. Suatu sore, ketika Bella mencoba berdiri di dekat jendela sambil menatap bayangan cahaya, Sania merasakan sesuatu yang aneh, campuran haru dan takut, sebuah dilema yang membuatnya hampir menangis. Ia ingin percaya, ingin melepaskan diri dari rasa takut, tetapi pengalaman masa lalu menahan hatinya. Dani memperhatikan, menahan diri untuk tidak berkata apapun. Ia tahu, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran tentang kemajuan Bella. Ia harus menunggu, memberi waktu bagi Sania untuk melihat sendiri, untuk menerima, dan untuk percaya perlahan-lahan. Dan di rumah besar itu, sore yang hangat itu menjadi saksi dilema seorang ibu. Seorang ibu yang ingin percaya, ingin bahagia, tetapi takut kehilangan lagi. Seorang ibu yang menyadari bahwa anaknya perlahan tumbuh, tetapi hatinya masih rapuh. Seorang ibu yang menahan emosi, menahan air mata, menahan harapan, karena ia takut terluka lagi. Langkah kecil Bella berdiri di dekat jendela, menjadi simbol keberanian sekaligus ujian kesabaran bagi Sania. Dani tetap di samping, menjaga, menenangkan, memberi ruang bagi semua emosi yang tertahan itu. Dan meskipun ketegangan batin Sania masih menghantui, ada secercah harapan yang tumbuh, lambat tapi pasti, memberi tanda bahwa hari-hari penuh kesedihan perlahan mulai berganti dengan cahaya yang baru. Sore itu, cahaya matahari memasuki ruang keluarga melalui jendela besar, menciptakan bayangan lembut yang menari di lantai kayu. Suasana rumah terasa tenang, hanya terdengar suara langkah kaki kecil Bella dan desahan lembut angin yang masuk dari jendela terbuka. Sania duduk di sofa, cangkir teh di tangannya mulai dingin, matanya tak lepas dari putrinya yang sedang berdiri di dekat jendela, memegang tangan Dani untuk keseimbangan. Namun kali ini ada yang berbeda. Bella tampak lebih fokus. Matanya meski masih tak sepenuhnya bisa melihat, tampak menatap arah cahaya dengan penuh konsentrasi. "Mama, dari cahaya sebelah mana?" tanya Bella dengan suara lembut namun tegas, menunjuk ke arah sinar yang menembus tirai. Kata-kata itu membuat Sania tersentak. Napasnya tercekat, dan matanya mulai berair. Ia menatap putrinya yang berdiri dengan tangan menggenggam tangan Dani, tetapi kini dengan pemahaman yang seolah melampaui batas kemampuan yang selama ini ia kenal. Sania tak mampu menahan emosinya. Tangisnya meledak, air mata mengalir deras di pipinya, menumpahkan campuran kebahagiaan, syok, dan rasa bersalah yang telah lama tertahan. "Bella, kamu bisa?" gumamnya sambil menunduk, suara bergetar. Hatinya campur aduk, tak percaya, tersentuh, dan sekaligus merasa bersalah karena selama bertahun-tahun ia tidak bisa membawa putrinya sejauh ini. Dani menatap mereka berdua dengan lembut, sadar bahwa saat ini adalah momen yang sangat penting bagi Sania. Ia menunduk sedikit, menahan emosi, dan mulai menjelaskan dengan hati-hati. "Bu Sania, ini hasil latihan kami, Non Bella belajar mengenali cahaya dan bayangan. Kami lakukan perlahan, setiap hari. Saya bantu dia merasakan cahaya dengan rangsangan lembut dan permainan sederhana. Dia belajar menyesuaikan diri dengan cahaya,
memegang benda, meraba bayangan, dan merespons arah. Sania mendengarkan, matanya masih berair, tubuhnya gemetar. Kata-kata Dani masuk perlahan, mencoba menenangkan dirinya, tapi setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk sekaligus menenangkan. Rasa marah, terkejut, dan berterima kasih bercampur dalam hatinya. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, karena selama ini terlalu takut berharap. Ia terkejut karena putrinya, yang selama bertahun-tahun dianggap tidak bisa melihat atau merasakan cahaya, kini mulai memahami dunia dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia berterima kasih pada Dani karena kesabaran, ketulusan, dan kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Kenapa? Seseorang yang tidak kukenal bisa melakukan hal yang tidak bisa kulakukan untuk anakku. Gumam Sania pelan, suara penuh ketidakpercayaan dan rasa bersalah. Hatinya tersayat oleh pertanyaan itu sendiri. Ia merasa terhina sekaligus lega, marah sekaligus bersyukur. Selama ini ia mencoba segalanya, tetapi kini seorang asing, Dani, mampu membawa perubahan yang bahkan ia sendiri tak bisa lakukan. Dani tetap tenang, menatap Sania dengan lembut. Bu Sania, saya hanya membantu, bukan menggantikan peran mama. Setiap kemajuan ini adalah milik Non Bella dan ibu sebagai ibunya. Saya hanya membimbing, memberi dorongan, dan memastikan dia aman. Yang penting adalah hasilnya nyata, dan Non Bella menunjukkan kemampuan luar biasa. Tapi ibu tetap yang paling penting dalam hidupnya. Sania menghela napas panjang, menatap putrinya yang kini menatap arah cahaya lagi, matanya berkaca-kaca. Ia merasa campur aduk antara bahagia, takut, dan lega. Tangannya menepuk dada sendiri, merasakan detak jantung yang tak teratur. Semua rasa yang tertahan selama bertahun-tahun seakan meledak sekaligus meleleh. Ia ingin memeluk Bella, menangis bersama, merasakan kebahagiaan yang selama ini terlarang. Namun rasa takut masih menghantui. Takut ini hanya sementara, takut putrinya akan kembali seperti dulu, takut harapan yang baru tumbuh akan hancur. Bella menoleh ke arah ibunya, tersenyum tipis. Mama, lihat aku bisa berdiri, dan rasain cahaya. Katanya polos, tangan kecilnya menepuk tangan Dani dengan bangga. Kata-kata itu semakin membuat hati Sania hancur dan bersyukur sekaligus. Ia menangis lebih keras, menunduk, dan berkata, Bella, aku bangga padamu. Mama, sayang kamu. Dani berdiri di samping, menepuk bahu Bella lembut. Ia tahu saat ini bukan waktunya untuk memuji berlebihan atau menjelaskan semuanya secara mendalam. Ia hanya membimbing anak itu tetap aman, tetap fokus, sambil memberi ruang bagi Sania untuk menerima kenyataan ini secara perlahan. Dani juga memahami bahwa perasaan Sania penuh dilema. Marah karena merasa tertinggal, bahagia karena melihat putrinya membaik, bingung karena sulit mempercayai, takut karena trauma lama masih ada. Hari itu, suasana rumah terasa hening, hanya terdengar napas Sania yang bergetar dan langkah-langkah kecil Bella saat mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Setiap detik terasa begitu panjang, penuh emosi, dan membekas di hati. Sania perlahan bangkit dari sofa, berjalan mendekati putrinya, menunduk, dan memeluknya erat. Aku bangga padamu. Mama, bahagia, tapi juga takut. Takut kalau ini nggak nyata, bisiknya sambil menahan tangis. Bella menempel di pelukan ibunya, tersenyum tipis, dan berkata, Aku. Mama, aku bisa. Mama, Kak Dani ngajarin aku. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Sania, itu adalah keajaiban yang selama bertahun-tahun ia impikan. Dani tetap tenang, menatap mereka dari samping, memastikan semua aman. Ia tahu bahwa momen ini lebih penting bagi Sania daripada bagi siapapun. Ia menahan diri untuk tidak berkata apapun, membiarkan ibu dan anak itu mengalami sendiri campuran perasaan yang luar biasa itu. Sania kemudian menoleh ke arah Dani, matanya masih berkaca-kaca. Dani, aku, terima kasih. Aku, gak tahu harus bilang apa, tapi aku, percaya padamu, sedikit demi sedikit, kata-kata itu keluar dengan suara gemetar, namun tulus. Kepercayaan yang selama ini terhalang rasa takut perlahan mulai tumbuh. Ia menyadari bahwa Dani bukan ancaman, bukan pengganti dirinya, tetapi sosok yang membantu putrinya menemukan kembali kemampuan yang selama bertahun-tahun hilang. Namun di balik rasa syukur itu, Sania masih merasakan ketakutan. Tapi,
Kenapa kamu bisa melakukan hal yang aku nggak bisa lakukan? Kenapa seseorang yang aku nggak kenal bisa membuat putriku maju? Sedangkan aku, ibunya, hanya bisa menonton? Gumamnya pelan, suaranya penuh luka dan keheranan. Rasa cemburu, rasa bersalah, dan rasa kagum bercampur menjadi satu, membuat hatinya bergolak. Dani menatapnya lembut, menenangkan. Bu Sania, itu bukan soal siapa yang bisa lebih baik. Ini tentang kesempatan dan kesabaran. Anak ini butuh bimbingan ekstra, dan saya hanya membantunya menemukan potensi yang ada. Tapi ibu tetap satu-satunya orang yang paling penting dalam hidupnya. Semua kemajuan ini adalah bukti bahwa ibu tetap hadir dalam setiap langkahnya, walaupun dari belakang layar. Sania menunduk, menatap putrinya lagi. Ia menyadari satu hal, bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, terlalu takut berharap, terlalu takut kecewa. Kini, melihat putrinya berdiri, melihat kemajuan nyata, ia harus belajar melepaskan rasa takut itu, belajar mempercayai proses, dan belajar menerima bantuan tanpa merasa tersaingi. Bella kembali menatap arah cahaya, matanya mengikuti bayangan yang bergerak perlahan di lantai. Ia tersenyum, menepuk tangan kecilnya sendiri, dan berkata, "Aku bisa, Mama, lihat." Kata-kata itu menggetarkan hati Sania lebih dalam dari apapun. Ia memeluk Bella lebih erat, menitikkan air mata campur bahagia dan haru. Dani menepuk bahu Bella perlahan, tersenyum. Ia tahu bahwa hari itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Bella, tetapi juga bagi Sania. Seorang ibu yang selama bertahun-tahun menahan harapan dan rasa sakit kini mulai menerima kenyataan, mulai percaya, dan mulai melihat kemungkinan baru yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Dan di rumah besar yang hangat itu, sore itu menjadi saksi transformasi yang lembut namun kuat. Bella menemukan keberanian baru dalam dirinya, Sania belajar mempercayai dan melepaskan sebagian rasa takutnya, dan Dani tetap menjadi sosok yang sabar, tulus, dan setia mendampingi tanpa pamrih. Langkah kecil Bella, kata-kata polosnya tentang cahaya, dan pelukan Sania yang tulus menjadi simbol perubahan yang tak biasa. Bahwa keajaiban bisa terjadi, bahkan dalam luka yang paling dalam, asalkan ada kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk percaya. Sore itu, sinar matahari menembus jendela ruang keluarga dengan lembut, menciptakan pola cahaya yang hangat di lantai kayu. Udara segar dari taman yang terbuka masuk perlahan, membawa aroma dedaunan yang basah setelah hujan pagi. Bella berdiri di tengah ruang, matanya mengikuti bayangan yang bergerak di lantai, tangannya menggenggam alat bantu kecil yang dipasang di kakinya. Alat itu tampak sederhana, namun hari ini menjadi simbol perubahan yang luar biasa. Sania duduk di sofa, tubuhnya gemetar. Tangannya menutupi mulutnya, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Hatinya berdegup kencang, campur aduk antara tak percaya, bahagia, takut, dan syukur. Ia menatap putrinya yang berdiri beberapa detik lalu, kini mencoba melangkah perlahan. Setiap langkah kecil itu membuat jantungnya terasa seperti melompat. Ia merasa seperti sedang menonton keajaiban secara langsung, dan pada saat yang sama merasa bersalah karena dulu terlalu cepat menyerah pada harapan. Bella menatap ke depan, menahan tubuhnya, langkah demi langkah. "Aku bisa, Mama, aku bisa jalan," gumamnya pelan, namun dengan suara yang mantap dan penuh keberanian. Tangannya menggenggam erat alat bantu, kaki kecilnya menapak lantai dengan usaha yang jelas terlihat. Mata Sania membesar, tubuhnya tidak mampu bergerak, hanya bisa menatap dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Dani berdiri di samping Bella, satu tangan menahan pinggangnya, tangan lain memegang alat bantu, selalu siap jika putrinya kehilangan keseimbangan. Matanya lembut, penuh kasih sayang dan ketenangan, menahan haru agar tidak terlihat berlebihan. "Bagus, Non Bella, langkahnya bagus, maju sedikit lagi." "Iya, hebat," ucapnya lembut, dengan nada seorang kakak yang selalu memberi semangat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya memberi Bella rasa aman, dorongan, dan keberanian untuk mencoba lebih jauh. Sania tidak bisa berkata apapun. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal, dan air mata terus jatuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa putrinya bisa mencapai titik ini, berjalan, walaupun dengan bantuan alat. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa menggendong, memimpin langkah, dan menahan tangis karena merasa gagal sebagai ibu. Kini, di hadapannya, Bella berdiri, melangkah, dan tersenyum.
Bella tertawa kecil ketika berhasil melangkah 2 langkah sendiri. "Mama, lihat aku jalan. Aku jalan," teriaknya bahagia, matanya berkilau meski masih terbatas penglihatannya. Kata-kata itu seperti lonceng yang membangunkan hati Sania dari tidur panjang penuh rasa takut dan bersalah. Ia merunduk, memeluk putrinya dengan erat, menumpahkan air mata yang selama ini tertahan. "Bella, Mama, bangga padamu. Mama, sayang kamu," gumamnya sambil menepuk punggung putrinya, suara tergetar penuh emosi. Dani menatap mereka berdua, menahan senyum haru, dan terus memberi kata-kata penyemangat pada Bella. "Hebat, Non, pelan-pelan, jangan takut. Kak Dani ada di sini." Suaranya lembut, stabil, namun penuh energi positif yang membuat Bella semakin percaya diri. Hari itu, setelah beberapa kali percobaan, Bella mulai bisa melangkah lebih jauh. Setiap langkah adalah kemenangan kecil. Setiap senyum adalah hadiah yang tak ternilai. Sania tetap berada di sisi, menatap putrinya dengan mata yang basah, campuran perasaan yang sulit diungkapkan. Ia merasa syok, heran, bersyukur, dan penuh pertanyaan. Semua perasaan itu bergolak dalam dirinya, membuatnya hampir pingsan oleh keharuan. Beberapa hari kemudian, Sania membawa Bella ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Dokter menatap dengan mata terbelalak saat melihat gerakan putrinya. "Apa? Ini benar-benar Bella? Dia berjalan? Tapi, bagaimana mungkin?" kata dokter, suara penuh keterkejutan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan, alat ukur, tes refleks, dan pengamatan dilakukan berkali-kali. Hasilnya selalu sama. Bella mampu berjalan beberapa langkah dengan bantuan, keseimbangan meningkat, dan refleks tubuhnya mulai kembali. Sania menatap dokter, air mata masih mengalir di pipinya. "Dok, saya tidak tahu harus bilang apa. Ini keajaiban, kan?" gumamnya sambil menahan napas. Dokter hanya menggeleng, tidak bisa memberi penjelasan ilmiah yang memuaskan. "Ini luar biasa, kita harus terus amati. Mungkin ini kemajuan signifikan yang jarang terjadi," jawab dokter dengan nada kagum namun hati-hati. Sementara itu, di luar rumah, rumor mulai menyebar. Tetangga yang selama ini hanya mengintip dari jauh kini, mulai membicarakan keajaiban yang terjadi di rumah Sania. Tahu nggak? Katanya putri Mbak Sania, yang dulu nggak bisa jalan, sekarang bisa melangkah sendiri. Hebat banget, bisik seorang tetangga pada temannya. "Iya, aku lihat sendiri kemarin, ada laki-laki muda yang katanya tukang kebun, bantuin anaknya. Tapi kok bisa ya? Luar biasa banget," jawab yang lain, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Sania mendengar bisik-bisik itu, hatinya campur aduk. Ia merasa heran, syok, dan sedikit cemas. Ia mulai menyadari bahwa Dani bukan sekadar tukang kebun biasa. Lelaki itu, dengan kesabaran dan ketulusan yang luar biasa, mampu membawa putrinya melakukan hal yang selama ini dianggap mustahil. Dan dalam hatinya, pertanyaan besar muncul, siapa sebenarnya laki-laki ini? Sania duduk di teras, menatap Dani yang sedang menuntun Bella berjalan di halaman rumah. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, dan air mata terus jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa campuran antara syukur, heran, kagum, dan juga sedikit takut. Bagaimana mungkin seseorang yang baru dikenalnya, yang selama ini hanya dianggap sebagai tukang kebun, bisa melakukan hal yang tak mampu ia lakukan sebagai ibu? Bella tertawa kecil, melangkah ke arah Dani, tangannya menggenggam erat tangan lelaki itu. "Kak Dani, lihat aku jalan, aku bisa jalan sendiri," serunya penuh semangat. Dani tersenyum lembut, menepuk kepala Bella, matanya berkaca-kaca. "Iya, Non, hebat, kamu kuat, pelan-pelan tapi pasti," katanya, menahan perasaan harunya sendiri. Sania menatap adegan itu dari kejauhan. Hatinya bergejolak, antara syukur karena putrinya berhasil, heran karena tak menyangka, dan pertanyaan yang membara tentang siapa sebenarnya Dani. Ia tahu satu hal, tanpa lelaki ini, mungkin keajaiban itu tidak akan pernah terjadi. Ia juga tahu, perasaan yang tumbuh dalam dirinya kini lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ada sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang sulit dijelaskan, campuran kagum, penasaran, dan mungkin rasa percaya yang belum pernah ia rasakan kepada orang lain sejak perceraian.